Sejak suatu pagi di akhir musim hujan, ibu mulai mengunci lemari kayu jati di kamar depan, dan perubahan kecil itu, yang pada hari pertama tampak seperti kebiasaan orang tua yang makin hati-hati pada debu dan tikus, entah bagaimana mengubah cara kami bergerak di rumah. Lemari itu sudah ada lebih lama daripada usia pernikahan siapapun di keluarga kami, pintunya berat, gagangnya kusam karena disentuh puluhan tahun, dan di salah satu sudut bawahnya ada bekas gores tipis yang dulu dibuat adikku waktu masih kecil, ketika ia menyeret bangku untuk memanjat dan mengambil kotak biskuit yang ibu sembunyikan di atas. Selama bertahun-tahun lemari itu seperti benda yang dibiarkan begitu saja, menyimpan map coklat, sertifikat tanah yang kadang dikeluarkan bapak, kalau ada orang desa datang menanyakan batas kebun, kain batik untuk acara keluarga, amplop-amplop lama yang baunya seperti kertas lembab dan kapur barus. Tidak ada yang sungguh memedulikannya karena benda-benda yang terlalu lama berada di tempat yang sama biasanya berubah seperti dinding ada, tetapi tidak lagi dilihat. Namun ketika ibu mulai menguncinya, lalu menyelipkan kuncinya ke dalam kantong kecil yang dijahit di balik kebaya rumahannya, rumah yang sama mendadak terasa memiliki pusat gravitasinya sendiri, sesuatu yang tak terlihat tetapi menarik mata, menahan percakapan, menimbulkan jeda kecil yang tak perlu di antara kalimat-kalimat biasa. Aku menyadarinya pertama kali bukan dari bunyi kunci, melainkan dari cara ibu berhenti sepersekian detik ketika kakakku, Damar, bertanya enteng dari ruang makan apakah sertifikat sawah di belakang musyalah itu masih disimpan di lemari depan, atau sudah dipindahkan ke map plastik yang lebih aman. Pertanyaannya terdengar biasa. Terlalu biasa, justru. Di kampung kami, soal tanah memang selalu bisa dibicarakan dengan nada seenaknya, seperti membicarakan musim rambutan atau harga pupuk, padahal di bawah semua itu ada sesuatu yang tak pernah benar-benar ringan. Ibu menjawab tanpa menatap Damar, masih ada, lalu kembali mengaduk sayur bening yang bahkan saat itu belum mendidih. Sesudah itu, hening turun sebentar, pendek sekali, mungkin cuma selama uap naik dari panci, tetapi cukup membuatku menoleh. Damar sudah menunduk ke layar ponselnya lagi, seolah ia tak menunggu apa-apa selain jawaban singkat itu. Aku tidak tahu kenapa aku mengingat adegan itu berhari-hari, sementara begitu banyak hal lain di rumah kami lewat dan hilang begitu saja. Mungkin karena aku tinggal paling dekat dengan ibu sejak suamiku meninggal 2 tahun lalu dan aku kembali ke rumah orang tua dengan anakku, Raffi, yang masih kelas 3 SD. Mungkin karena tinggal kembali di rumah tempat kita dibesarkan, membuat telinga menjadi lebih peka pada bunyi-bunyi yang dulu tak berarti. Ada batu kecil bapak di teras sebelum subuh, gesekan sandal Ratna, istrinya, Damar, yang selalu lebih menyeret kaki kalau sedang kesal, bunyi laci meja rias ibu ditutup lebih keras dari biasanya. Atau mungkin karena aku memang sejak awal sudah menyimpan kegelisahan yang tidak kukenal bentuknya, kegelisahan yang tidak cukup besar untuk dinamai, tetapi cukup rapat untuk membuatku sering terbangun sebelum azan dan duduk sebentar di sisi kasur, memandang halaman yang basah, seperti menunggu sesuatu yang sama sekali belum jelas. Rumah orang tuaku berdiri di pinggir jalan kabupaten yang kini lebih ramai daripada dulu. Dulu, dari teras depan, kami bisa mendengar suara sepeda berlonceng dan orang memanggil penjual sayur dari jauh. Sekarang yang paling sering terdengar adalah motor melesat dan truk pengangkut pasir, lalu musik pendek dari warung pulsa di seberang. Meski begitu, rumah ini masih membawa cara lama dalam mengatur hidup, ruang tamu yang lebih sering dipakai saat lebaran daripada hari biasa, kamar depan yang dianggap paling pantas untuk menerima tamu jauh, meja makan yang hanya penuh pada hari Jumat malam atau ketika ada urusan keluarga, dan halaman samping tempat ibu menjemur kerupuk mentah di tampah. Di rumah seperti ini, perubahan kecil selalu memerlukan waktu sebelum bisa disebut perubahan. Kadang ia perlu berulang-ulang lebih dulu, melewati beberapa hari, menempel pada rutinitas, baru kemudian orang mengakui, meski diam-diam, bahwa ada yang tidak sama lagi. Kunci lemari itu salah satunya. Yang lain menyusul seminggu kemudian, ketika bapak mulai pulang lebih siang dari kebun tanpa mampir dulu ke warung kopi Pak Seno. Ia bukan laki-laki yang gemar bercerita, tetapi biasanya ia selalu sempat berhenti, sekadar 15 menit, untuk mendengar kabar pupuk subsidi, harga gabah, atau isu jalan desa yang tak kunjung diperbaiki. Tiba-tiba ia pulang lurus, menaruh caping, mencuci kaki, lalu duduk lebih lama di kursi anyaman dekat jendela kamar depan. Dari tempatku mengiris bawang di dapur, aku bisa melihat sisi wajahnya dan buku catatan kecil di tangannya. Ia menulis sesuatu, lalu mencoret,
lalu menutup bukunya saat ada orang lewat. Sekali waktu aku melihat ibu duduk di hadapannya, suaranya rendah sekali, hampir seperti orang sedang menimbang kadar gula dalam teh, tidak tegang, tidak juga tenang. Aku tak mendengar isi pembicaraan mereka, hanya menangkap beberapa serpihan yang tak bisa dirangkai utuh, nanti kalau. Jangan sampai. Anak-anak, dan satu kalimat ibu yang kuingat persis karena entah bagaimana terasa lebih dingin daripada yang seharusnya. Kalau dibiarkan, mereka mengira semuanya gampang. Aku tidak tahu siapa mereka dalam kalimat itu. Bisa kami semua. Bisa cuma Damar. Bisa juga orang luar yang belakangan memang beberapa kali datang menanyakan tanah pinggir jalan, yang katanya cocok untuk gudang material. Namun karena aku mendengarnya saat sedang sendiri, kalimat itu tumbuh di kepalaku sendiri, meminjam bayangannya sendiri, dan menjadi lebih besar daripada bentuk aslinya. Ada hal-hal yang kalau didengar setengah-setengah justru lebih kuat melekat, karena kita mengisinya dengan ketakutan atau prasangka yang sudah lebih dulu ada. Ratna, yang punya keahlian alami untuk melihat peluang di sela hal-hal kecil, mulai lebih sering menemani ibu ke pasar. Sebelumnya ia nyaris tak pernah pergi kalau bukan untuk membeli kebutuhan anak-anaknya sendiri. Ia lebih suka memesan lewat tetangga atau titip pada pedagang langganan yang lewat. Tetapi sejak ibu mengunci lemari, Ratna beberapa kali muncul dengan jilbab rapi dan tas belanja besar, menawarkan diri membawa daftar, memegang payung, sampai membawakan dompet ibu. Semua itu, kalau dilihat terpisah-pisah, adalah hal yang baik, menantu memang sewajarnya membantu. Aku tahu itu, dan karena tahu itulah aku merasa lebih buruk saat mulai memperhatikan niat di balik kebaikan-kebaikan kecilnya. Niat, tentu saja, tidak pernah tampak jelas, ia hanya terasa dari irama. Dari caranya menanyakan lagi dan lagi apakah bapak sudah makan obat darah tingginya, dengan suara yang terdengar lembut tetapi matanya cepat sekali beralih ke wajah ibu, seolah ia sedang mengukur sesuatu yang lebih penting dari jawaban bapak. Dari kebiasaannya duduk lebih lama di kamar ibu saat sore, membantu melipat pakaian sambil bercerita tentang anak sulungnya yang akan masuk SMP dan biaya yang makin besar. Dari kalimat-kalimat yang dilontarkannya seperti orang bergurau, tetapi dibiarkan menggantung lebih lama dari gurauan biasa. Sekarang tanah depan mahal sekali, Bu. Yang punya tanah dekat jalan itu enak, tinggal pinter jaganya. Ibu biasanya hanya menggumam, kadang tersenyum tipis, kadang tidak menanggapi sama sekali, tetapi diam ibu tidak pernah berarti tidak mendengar. Aku tumbuh dengan mengetahui bahwa ibu menyimpan kata-kata lebih lama daripada siapapun di rumah ini. Ia bisa tidak bereaksi hari ini lalu mengubah sebuah keputusan 3 bulan kemudian dengan alasan yang tampak tak berhubungan. Dulu waktu aku remaja, aku mengira itu keras kepala. Setelah dewasa, aku melihatnya sebagai cara bertahan hidup perempuan yang terlalu lama mengurus rumah dengan laki-laki yang selalu dipandang sebagai kepala keluarga, padahal banyak hal diatur justru oleh ketekunan yang tidak diberi nama. Damar datang hampir setiap malam meskipun rumahnya hanya 3 gang dari sini. Kadang ia datang membawa pisang goreng untuk anakku, kadang rokok untuk bapak, kadang cuma tubuhnya sendiri yang lelah dan bau bengkel. Ia anak laki-laki tertua, satu-satunya yang sejak muda memang dianggap paling dekat dengan urusan tanah dan rumah. Bukan karena ia paling bijak, melainkan karena kebiasaan yang tak pernah dibicarakan. Anak laki-laki diminta ikut bapak ke sawah, diajak mengukur patok, diajari nama-nama pemilik kebun yang berbatasan. Anak perempuan tinggal tahu bagian yang perlu diketahui. Aku tidak pernah sungguh marah pada kebiasaan itu waktu kecil. Aku menerimanya seperti menerima kenyataan bahwa saat panen tiba, kami para perempuan akan lebih sibuk di dapur. Marahku baru datang setelah dewasa, dan itu pun bukan amarah yang terang. Lebih mirip perasaan tertinggal di ruangan sendiri. Aku ingat pernah satu kali, beberapa bulan setelah kembali ke rumah ini, bapak menyebut luas tanah di belakang kolam dalam hektar yang persis, sampai 2 angka di belakang koma. Aku terkejut karena baru sadar aku tidak pernah benar-benar tahu jumlahnya. Padahal tanah itu bagian dari pemandangan masa kecilku. Damar menyahut cepat, menyebut batas sebelah utara dan nama pemilik lahan sebelah timur dengan lancar. Aku tertawa kecil menutup rasa malu, dan tak seorang pun menganggap perlu menjelaskan apa-apa. Mungkin sejak saat itu aku mulai lebih tajam mendengarkan. Jadi ketika Damar pada suatu malam berkata sambil meniup kopi panas, "Bapak harus mulai bikin semuanya jelas. Zaman sekarang kalau nggak jelas malah ribet nanti." Aku langsung tahu kalimat itu bukan lahir tiba-tiba. Ia sudah lama dipikirkan. Bapak tidak menjawab,
Ia memandang televisi yang menyala tanpa suara, di mana seorang presenter berita sedang menggerakkan tangan terlalu cepat. Ibu sedang mengupas pepaya muda di dapur. Aku duduk di tikar bersama Raffi yang mengerjakan PR dan pura-pura memeriksa bukunya, padahal aku mendengar setiap tarikan napas di ruangan itu. Damar melanjutkan dengan suara masih dibuat ringan, "Aku ngomong begini bukan minta macam-macam, cuma ya biar nggak jadi bahan omongan orang kalau nanti ada apa-apa. Tanah yang dekat jalan itu paling rawan, orang gampang masuk." "Masuk kemana?" tanya bapak tanpa menoleh. "Ke urusan kita," jawab Damar, lalu tertawa pendek seperti hendak menghapus kesan serius. "Ya maksudku, orang luar. Calo, pembeli, saudara jauh juga kadang suka ikut komentar." Bapak akhirnya mematikan televisi. Ruangan mendadak terasa lebih sempit. "Kalau urusan kita jelas buat kita, orang luar mau komentar apa juga tidak penting," katanya. Damar mengangguk-angguk, tetapi aku kenal anggukan yang hanya dipakai untuk menunda bantahan. "Betul, makanya itu, jelas buat kita, supaya semua orang ngerti." Kalimat semua orang melayang di atas meja, menyentuh setiap orang dengan cara yang berbeda. Aku menahan diri untuk tidak mengangkat kepala. Ada saat-saat di keluarga ketika lebih aman berpura-pura tidak terlibat, padahal justru pada saat itulah keterlibatan sedang diuji. Sesudah Damar pulang malam itu, ibu masuk ke kamar lebih cepat dari biasa. Bapak tetap di teras, menatap halaman yang masih basah sisa hujan sore. Aku membawakan teh tanpa diminta. Ia menerimanya sambil berkata terima kasih dengan suara pelan, lalu setelah beberapa saat bertanya, "Raffi besok sekolah jam berapa?" Pertanyaan itu terdengar biasa, namun justru karena biasa aku merasakan kelelahan di baliknya. Orang tua sering memilih jalan memutar ketika tak ingin bicara hal yang menusuk. Aku menjawab seperlunya, lalu kami diam. Aku menunggu, mungkin berharap ia akan mengatakan sesuatu tentang Damar, atau tentang tanah dekat jalan, atau tentang apapun yang selama ini berputar-putar tetapi tak pernah benar-benar diletakkan di meja. Yang keluar justru hal lain. "Pagar samping sebaiknya diperbaiki sebelum lebaran," katanya. "Kayunya lapuk." Aku mengangguk, dan untuk sesaat marah kecil muncul di dadaku. Marah yang tidak adil karena bukan pada bapak sebenarnya, melainkan pada kebiasaannya menggeser setiap kegentingan ke urusan teknis, seolah kayu lapuk lebih mudah dihadapi daripada pikiran anak sendiri. Namun beberapa menit kemudian, ketika aku melihat tangannya yang mulai berurat dan bergerak lambat mengangkat cangkir, marah itu surut menjadi kasihan yang samar, lalu berubah lagi menjadi sesuatu yang lebih rumit, pengertian yang tidak nyaman. Barangkali ia memang hanya punya cara itu untuk menjaga rumah tetap terasa sebagai rumah, bukan arena perhitungan. Beberapa hari setelah percakapan itu, datang seorang lelaki dari kota, mengenakan sepatu kulit yang terlalu bersih untuk jalan kampung kami, membawa map biru dan kartu nama. Namanya Hendra, katanya bekerja untuk orang yang sedang mencari lahan strategis dekat jalan kabupaten. Ia datang menjelang zuhur, saat ibu sedang menjemur pakaian, dan aku baru selesai menyapu ruang tengah. Damar kebetulan ada di sana, entah karena benar-benar mau mengantar baut untuk bapak atau karena sudah tahu akan ada tamu. Ia yang pertama menyambut Hendra, mempersilahkannya duduk, mengambilkan air minum, bicara dengan nada orang yang tahu seluk-beluk setempat. Aku melihat perubahan wajah ibu sebelum siapapun sempat mengucapkan inti kedatangan tamu itu. Tidak marah. Tidak juga kaget, lebih seperti pintu yang mendadak ditutup rapat dari dalam. "Kami tidak sedang mau jual apa-apa," kata ibu setelah Hendra menyebut lokasi tanah yang dimaksud. Hendra tersenyum penuh sopan santun kota, mengatakan ia hanya datang untuk menanyakan kemungkinan dan membuka pintu komunikasi. Kalimat-kalimatnya licin dan tidak bisa dipatahkan secara kasar tanpa membuat kita sendiri terlihat berlebihan. Damar menyela, "Nggak ada salahnya dengar dulu, Bu." Ibu menatapnya sebentar. Tatapan ibu kalau singkat justru lebih menguras tenaga untuk menerimanya. "Dengar apa?" katanya. "Harga? Rencana orang lain atas tanah orang tua sendiri?" Hendra tertawa kecil, lalu segera berhenti karena tak ada yang ikut tertawa. Bapak, yang baru masuk dari belakang rumah, berdiri di ambang pintu beberapa detik sebelum duduk, ia meminta Hendra menjelaskan lagi letak tanah yang dimaksud. Penjelasan itu membuat ruangan seperti mengecil di sekelilingku. Tanah depan, sebelah utara rumah, sepanjang jalan kabupaten, dengan lebar yang cukup untuk ruko atau gudang kecil.
Tanah itu paling sering disebut orang karena nilainya naik pesat beberapa tahun terakhir. Dulu disitulah kami menjemur padi kalau halaman belakang tak cukup. Dulu pula ibu menanam pohon melinjo yang kini sudah ditebang karena akarnya merusak selokan. Dalam ingatanku, tanah itu bukan angka atau potensi bangunan, melainkan tempat sore hari berubah warna. Tetapi aku tahu kenangan semacam itu hampir tak punya daya tawar dalam percakapan seperti ini. Hendra menyebut angka. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat Ratna, yang entah sejak kapan berdiri di pintu dapur, mengangkat alis cepat-cepat sebelum merendahkannya lagi. Damar berdeham, seolah angka itu tak mengejutkannya, padahal aku bisa melihat ia menegakkan punggung. Bapak tidak menunjukkan apa-apa. Ia hanya bertanya, kalau misalnya tidak dijual semua? Hendra langsung menyambut kemungkinan itu dengan cekatan, membagi-bagi skema, luas minimum, akses jalan, potensi kenaikan nilai. Ibu meletakkan kain lap yang sejak tadi diremasnya di meja. Tidak, katanya. Satu kata, tetapi nadanya bukan hanya untuk Hendra. Ada sesuatu yang diarahkan juga kepada Bapak, kepada Damar, mungkin kepada seluruh arah yang sedang terbuka dari pembicaraan itu. Kami tidak jual sekarang. Bapak tidak membantah, meski juga tidak menguatkan. Hendra akhirnya pamit setelah meninggalkan kartu nama. Damar mengantarnya sampai pagar depan. Begitu mereka keluar, ibu mengambil kartu nama itu dan menaruhnya di bawah toples kerupuk, bukan membuangnya, hanya menyembunyikannya dari pandangan. Gestur kecil itu menimbulkan rasa pahit yang tidak langsung bisa kujelaskan, kelegaan karena ia menolak, sekaligus kecemasan karena ia tidak sungguh-sungguh menutup pintu. Seusai zuhur, rumah jatuh ke dalam suasana yang aneh, seperti sesudah tamu penting pulang sementara jejak obrolan masih menempel di kursi-kursi. Ratna pulang tanpa banyak bicara, tetapi aku mendengar ia bertengkar pelan dengan Damar di teras depan sebelum mereka pergi. Bukan bertengkar keras, lebih seperti dua orang yang sama-sama berusaha menekan suara karena ada rumah orang tua di belakang mereka. Dari beberapa patah kata yang sampai ke telingaku, aku menangkap bukan sekarang, aku cuma bantu buka jalan, dan kamu selalu takut. Aku tidak tahu kalimat terakhir itu ditujukan siapa kepada siapa. Dan karena tidak tahu, aku justru memikirkannya sepanjang sore. Takut memang bisa dipakai untuk menyebut banyak hal, takut kehilangan kesempatan, takut disalahkan saudara, takut orang tua berubah pikiran, takut dianggap serakah, takut tidak kebagian. Ketika ibu sedang melipat mukena menjelang asar, aku akhirnya bertanya, setengah hati, ibu memang simpan semua surat di lemari depan. Ibu mengangkat kepala, lalu kembali melipat. Kenapa? Enggak apa-apa, cuma tadi orang itu tahu persis letaknya tanah mana. Ibu tersenyum miring, senyum yang bukan tanda lucu. Orang kalau mencari tanah, yang pertama dicari memang tanah yang tampak, bukan suratnya. Aku menunggu kelanjutan yang tak datang. Ibu curiga Damar yang kasih tahu, tanyaku. Dan seketika setelah kalimat itu keluar aku menyesal. Bukan karena isinya, melainkan karena nada suaraku ternyata mengandung sesuatu yang sudah lebih dulu memihak. Ibu menatapku lebih lama kali ini. Kamu sendiri curiga? Aku tidak menjawab. Bukan karena aku tidak punya jawaban, melainkan karena baru sadar jawabanku bisa lebih memalukan dari pertanyaanku. Ada perasaan buruk saat kita mendapati diri sendiri siap percaya pada kemungkinan yang merendahkan orang terdekat, hanya karena kemungkinan itu terasa cocok dengan kecemasan kita. Ibu merapikan ujung mukena, lalu berkata pelan, kalau rumah mulai banyak hitung-hitungan, curiga itu datang sendiri. Nggak usah diundang. Sesudah itu ia berjalan ke kamar depan dan mengunci pintunya dari dalam, sesuatu yang hampir tak pernah dilakukannya pada siang hari. Aku duduk sendiri di ruang tengah, mendengar kipas angin berputar, dan merasa seperti baru saja diperingatkan tentang sesuatu yang sebenarnya juga sedang kulakukan. Malam harinya, Damar datang lagi. Kali ini tanpa Ratna. Ia membawa rambutan dari rumah mertuanya, meletakkannya di meja dengan gaya terlalu santai, lalu bertanya apakah Bapak ada. Bapak sedang mandi. Aku menawari teh, ia mengiyakan, dan untuk pertama kalinya sejak lama kami berdua duduk di dapur tanpa orang lain. Ada masa dulu ketika aku sangat dekat dengan Damar. Ia yang mengajariku naik sepeda, yang diam-diam membelikan kaset penyanyi yang tak disukai Bapak, yang memukul anak tetangga karena mengejek gigiku lalu dimarahi ibu habis-habisan. Kedekatan semacam itu tidak hilang begitu saja setelah dewasa, ia hanya tertutup lapisan-lapisan baru, pekerjaan, pasangan,
kelelahan, cara bicara yang makin mirip orang lain. Kadang di bawah semua itu aku masih bisa melihat kakakku yang dulu, tetapi hanya sebentar-sebentar. "Kamu kelihatan gak suka aku tadi siang?" katanya sambil melihat cangkir tehnya. Aku tidak menyangka ia akan bicara terus terang. "Aku cuma capek," jawabku. "Capek kenapa?" "Banyak orang ngomong soal tanah seolah rumah ini tinggal angka." Ia mengembuskan napas pendek, bukan marah, lebih seperti orang yang merasa disalahpahami sebelum sempat menjelaskan. "Enggak sesederhana itu. Memang, kamu pikir aku pengin jual semuanya?" Aku tidak tahu apa yang kupikirkan, mungkin itulah inti persoalannya. Damar mengusap dagu. "Aku cuma lihat keadaan. Bapak makin tua. Urusan kayak gini kalau ditunda terus malah bikin kita semua susah nanti." "Kita semua? Atau siapa?" tanyaku, lalu menyesal lagi karena ternyata aku lebih tajam daripada yang kurencanakan. Damar menatapku, lama, dan di wajahnya aku melihat sesuatu yang jarang muncul, lelah yang tidak dibungkus wibawa sebagai anak laki-laki tertua. "Kamu kira enak jadi yang selalu dianggap ngerti urusan luar rumah?" katanya. "Kalau ada orang datang soal batas tanah, siapa yang dicari? Aku. Kalau ada pajak telat, siapa yang dihubungi? Aku." Tapi begitu aku ngomong sedikit soal beres-beres, langsung dibilang macam-macam. Aku ingin bilang bahwa tidak ada yang memintanya merasa paling memikul, tetapi aku tahu itu tidak sepenuhnya benar. Keluarga sendiri yang membiasakannya. Bapak yang bertahun-tahun mengajaknya ke sawah dan membawa pulang cerita soal batas tanah, ibu yang selalu menyuruhnya mendampingi kalau ada petugas datang, aku dan adik-adik yang secara diam-diam juga mengandalkannya untuk hal-hal yang tidak kami pelajari. Peran itu dibentuk perlahan, lalu suatu saat menjadi perangkap. Menyadari itu tidak otomatis menghapus curigaku, tetapi membuat curiga itu terasa lebih berat di bawah. "Aku nggak bilang kamu salah semua," kataku akhirnya. "Cuma, cara orang mulai ngomong belakangan ini bikin rumah terasa beda." Damar tersenyum tipis, pahit. "Rumah memang beda sejak kamu pulang, Nis." Ia langsung seperti menyesal setelah mengatakannya. Tetapi kalimat itu sudah terlanjur berada di antara kami. Aku diam. Bukan karena tersinggung saja, melainkan karena di bagian terdalam yang paling tidak ingin kuakui, mungkin ada sebutir kebenaran di sana. Kepulanganku mengubah komposisi rumah, mengubah siapa makan di mana, siapa paling sering bersama ibu, siapa paling dulu mendengar keluhan bapak tentang saluran air mampet, siapa dianggap lebih dekat, lebih tahu, lebih mempengaruhi. Dalam keluarga, perubahan susunan tempat duduk saja bisa mengubah arah rasa curiga. "Maksudku bukan begitu," katanya cepat. Aku tahu, potongku, padahal aku tidak sungguh tahu." Kami berhenti bicara saat bapak masuk. Namun kalimat itu menetap semalaman, bergerak dari satu makna ke makna lain. Aku teringat pada Ratna yang beberapa kali menyinggung, dengan cara separuh bercanda, bahwa aku beruntung bisa tinggal lagi bersama orang tua, tidak perlu bayar kontrakan, dan anakku punya yang menjaga. Aku selalu menanggapinya dengan senyum yang terlalu ringan, padahal keberuntungan semacam itu tidak pernah datang tanpa harga. Rasa gagal yang tidak selesai, perasaan menjadi tamu di rumah sendiri, kesadaran bahwa setiap bantuan membawa bayang-bayang hutang budi yang tak tertulis. Tapi mungkin dari luar yang terlihat hanya kedekatan. Mungkin karena aku paling sering ada di rumah, maka apapun keputusan ibu belakangan ini dianggap melewati aku lebih dulu. Pikiran itu membuatku sulit tidur. Lewat tengah malam, ketika Raffi sudah mendengkur kecil di sampingku, aku bangun untuk minum. Dari lorong menuju dapur, kulihat cahaya dari bawah pintu kamar depan. Ibu masih bangun. Ada dorongan yang aneh, nyaris kekanak-kanakan, untuk mengetuk dan masuk, menanyakan apa sebenarnya yang sedang ia simpan di lemari, apa yang dibicarakannya dengan bapak, apakah ia sudah membuat keputusan tentang tanah-tanah itu, apakah ia mempercayai kami, atau justru sedang menjaga diri dari kami. Namun aku tidak jadi mengetuk. Aku berdiri cukup lama sambil memegang gelas kosong, lalu kembali ke kamar dengan perasaan kalah oleh sesuatu yang bahkan belum sempat kuhadapi. Keesokan paginya, setelah bapak berangkat ke kebun dan ibu pergi ke pengajian, Ratna datang sendirian membawa semangkuk lodeh nangka. Ia masuk seperti biasa, berceloteh tentang harga cabai, tentang anak keduanya yang susah bangun, tentang tetangga belakang yang baru beli kulkas besar. Aku mendengarkan sambil menyiangi daun singkong. Di tengah percakapan yang seolah biasa itu, ia bertanya, "Ibu sekarang sering pegang surat-surat, ya?"
Tangan yang memegang pisau kecil di tanganku berhenti sebentar. Enggak tahu, jawabku, terlalu cepat. Ratna tersenyum, bukan karena percaya. Aku cuma bilang ke Damar, kalau memang bapak ibu mau bikin pembagian, ya bikin yang adil dari sekarang. Biar enggak ada yang bilang dimiringkan karena siapa tinggal paling dekat. Kalimat itu diucapkan dengan nada ringan, tetapi ujungnya runcing dan diletakkan tepat di hadapanku. Aku menahan napas sebelum berkata, kalau soal adil, semua orang punya ukuran sendiri. Nah, itu. Ratna duduk lebih tegak, makanya harus jelas, rumah ini, tanah depan, sawah belakang, kebun jati. Jangan nanti orang mengira yang sehari-hari ada di rumah, otomatis lebih tahu isi kepala orang tua. Aku menatap daun singkong yang mulai menumpuk hijau di baskom dan merasakan panas naik perlahan ke wajahku. Ada banyak jawaban yang ingin kulontarkan, tetapi hampir semuanya akan terdengar seperti pembelaan seorang yang memang merasa tertuduh. Dalam situasi seperti itu, diam kadang lebih jujur sekaligus lebih menyakitkan. Ratna menghela napas dan suaranya melunak, seolah baru sadar terlalu jauh. Aku ngomong begini bukan nuduh kamu, Nis. Aku cuma jaga-jaga, kamu tahu sendiri orang kampung. Sedikit saja nggak seimbang, nanti ceritanya kemana-mana. Aku mengangguk tanpa komitmen, dan pembicaraan kami bergeser ke hal lain, tetapi ruangan sudah terlanjur berubah. Setelah ia pulang, aku duduk sendirian lama sekali. Ada keinginan untuk marah pada Ratna, untuk menganggapnya serakah, licik, terlalu cepat menghitung. Namun di saat yang sama, sebagian diriku mengerti logika yang dipakainya. Di kampung, kedekatan fisik memang sering diterjemahkan sebagai kedekatan pengaruh. Perempuan yang paling sering menemani orang tua mudah sekali dianggap sedang membentuk arah keputusan, bahkan kalau ia sendiri kebanyakan hanya menyapu, memasak, dan membetulkan ujung sprei. Mengetahui bahwa tuduhan itu bisa tumbuh bahkan sebelum ada keputusan apapun membuatku merasa kotor oleh sesuatu yang belum kulakukan. Sore itu, saat ibu pulang dari pengajian, aku hampir menceritakan kunjungan Ratna, hampir. Tetapi ketika melihat ibu melepas kerudungnya dengan gerakan lambat dan memijat tengkuk sebentar sebelum masuk ke kamar, aku tiba-tiba merasa lelah oleh kemungkinan menambah satu lapis lagi kecurigaan di rumah ini. Aku membantu menaruh tasnya, mengambilkan air, dan tidak jadi bicara. Namun keputusan untuk diam juga tidak membuat hatiku lebih ringan. Ia hanya memindahkan beban ke tempat lain. Menjelang maghrib, Bapak meminta aku menemani ke balai desa esok pagi, untuk mengurus fotokopi beberapa berkas pajak lama. Permintaan itu sederhana, tetapi entah kenapa membuatku terdiam sebentar. Biasanya, urusan seperti itu diserahkan pada Damar. Damar nggak bisa, tanyaku. Dia sibuk, jawab Bapak. Hanya itu. Aku tidak tahu apakah ini sekadar soal waktu, atau isyarat kecil yang seharusnya terbaca lebih jauh. Sepanjang malam aku memikirkan permintaan itu sambil melipat seragam Raffi, menyiapkan bekalnya, menutup jendela saat hujan tipis turun lagi. Hal-hal rumah tangga yang kecil dan berulang sering menyelamatkan pikiran dari jatuh terlalu dalam, tetapi malam itu mereka tidak cukup. Aku teringat lagi pada kartu nama Hendra di bawah toples kerupuk, pada lemari depan yang kini selalu terkunci, pada kalimat Damar tentang rumah yang berubah sejak aku pulang, pada Ratna yang bicara soal keadilan dengan mata yang tidak pernah benar-benar santai. Aku juga teringat pada diriku sendiri beberapa bulan lalu, ketika masih bisa menganggap semua urusan tanah dan warisan adalah sesuatu yang akan datang jauh di depan, urusan orang tua yang kelak beres pada waktunya sendiri. Sekarang aku tidak yakin apakah urusan itu memang datang, atau sebenarnya ia sudah lama berada di rumah ini dan kami saja yang selama ini memilih menyebutnya dengan nama lain, tanggung jawab, kehati-hatian, bakti, kebutuhan, masa depan anak-anak. Pagi berikutnya, sebelum matahari benar-benar tinggi, aku ikut Bapak ke balai desa dengan map plastik hijau di pangkuan. Di dalamnya ada fotokopi SPPT, kwitansi lama, dan beberapa kertas yang pinggirannya mulai menguning. Di atas semua itu, terselip satu amplop coklat tanpa tulisan. Aku tidak membukanya. Bahkan tidak menyentuhnya lebih lama dari yang perlu. Tetapi sepanjang perjalanan dengan motor tua Bapak, amplop itu seperti punya berat sendiri di pangkuanku, berat yang tidak berasal dari kertas. Jalanan masih basah, udara pagi membawa bau tanah dan asap kayu dari dapur-dapur orang. Di tikungan dekat warung Pak Seno, kami berpapasan dengan Damar yang sedang mengendarai motor ke arah bengkel. Ia melambat, mengangkat tangan, lalu matanya jatuh ke map di tanganku,
Hanya 1 detik, mungkin kurang. Namun 1 detik itu cukup membuat sesuatu bergerak di wajahnya kaget, curiga, atau mungkin hanya salah duga yang keburu tumbuh. Aku membalas anggukannya, dan sebelum sempat membaca lebih jauh, motor bapak sudah melaju lagi meninggalkan percabangan, sementara angin pagi memukul sisi map hijau itu dan amplop coklat di dalamnya tetap diam, rapat, dan terasa semakin berat di pangkuanku. Di balai desa, bapak tidak langsung turun dari motor. Ia mematikan mesin lebih dulu, lalu duduk beberapa detik dengan kedua tangan masih disetang, seolah ingin memastikan napasnya kembali rata sebelum masuk ke ruangan yang dari dulu baunya selalu sama, campuran kertas lembab, tinta stempel, dan kopi yang dibiarkan terlalu lama di atas meja. Aku turun sambil memegang map itu lebih rapat. Amplop coklat di dalamnya masih tidak kukeluarkan, tetapi keberadaannya membuat seluruh isi map terasa seperti benda yang bukan sepenuhnya milikku untuk disentuh. Bapak berjalan di depanku, menyapa 2 orang perangkat desa dengan anggukan kecil yang akrab namun tidak terlalu lama. Di tempat seperti ini, orang saling mengenal cukup untuk tahu siapa punya sawah di mana, siapa pernah berselisih tentang batas selokan, siapa anaknya merantau ke Kalimantan, tetapi tidak cukup dekat untuk bertanya langsung hal-hal yang paling mengganggu. Salah satu staf muda mengambil berkas dari tangan bapak dan mulai memeriksa lembar demi lembar. Yang ini cuma perlu dilegalisir salinan pajak, Pak, katanya. Kalau yang lampiran objek tanah dekat jalan itu, nomor persilnya harus dicocokkan dulu. Data lama sama yang masuk komputer beda penulisannya. Bapak mengangguk, tidak tampak tergesa, tetapi aku melihat rahangnya mengeras sedikit. Tanah dekat jalan lagi. Seakan seluruh rumah kami pelan-pelan sedang digiring menuju satu titik itu, padahal yang dimiliki orang tuaku bukan cuma satu bidang. Aku berdiri di samping meja sambil memandangi kipas angin yang berderit di sudut ruangan, berusaha tidak terlalu mencolok mendengar. Ketika staf itu meminta map dibuka lebih lebar, bapak mengambilnya dariku dan, untuk satu momen singkat yang terlalu cepat jika dilihat orang lain, ia memisahkan amplop coklat itu dari tumpukan kertas, lalu menyelipkannya ke saku dalam jaket tipisnya. Gerakannya rapi, hampir tidak terlihat, tapi justru kerapian itu membuat dadaku menegang. Aku berpaling seolah tidak melihat apa-apa. Ada rasa malu yang aneh ketika menyaksikan orang tua menyembunyikan sesuatu dari dunia, lalu kita tahu bahwa kita termasuk dunia itu. Sepanjang menunggu cap dan tanda tangan, bapak hanya bicara seperlunya. Keluar dari balai desa, ia mengajak mampir ke warung soto kecil di dekat pasar. Aku mengiyakan karena menolak akan terdengar ganjil. Kami duduk berhadapan di bangku panjang yang cat hijaunya sudah mengelupas di beberapa tempat. Di meja sebelah, 2 orang lelaki sedang membicarakan harga tanah seolah membicarakan cuaca, memakai angka-angka dengan nada yang anehnya selalu setengah berbisik, seakan uang akan bertambah besar kalau dibunyikan pelan. Bapak memesan soto tanpa tauge untukku karena ia masih ingat aku tak suka tauge sejak kecil. Ingatan kecil seperti itu selalu melunakkan bagian diriku yang sedang ingin bersikap keras. Saat mangkuk datang dan uapnya naik, aku akhirnya bertanya, yang di amplop tadi apa, Pak? Aku menyesal segera setelah bertanya, bukan karena tak berhak ingin tahu, melainkan karena suaraku terdengar terlalu hati-hati, seolah sudah siap menahan jawaban yang mungkin tak ingin ku dengar. Bapak tidak langsung menjawab, ia memeras jeruk nipis ke dalam kuahnya pelan-pelan, sampai bijinya ikut jatuh dan ia mengambilnya satu-satu dengan ujung sendok. Salinan lama, katanya kemudian. Beberapa surat. Surat apa? Yang perlu disimpan. Jawaban itu membuat aku tak bisa melanjutkan pertanyaan tanpa terdengar seperti orang yang menginterogasi. Aku menunduk, mencampur sambal ke kuah, meski sebenarnya perutku belum siap menerima apa-apa. Ibu tahu? Tanyaku akhirnya. Ibu yang minta, jawabnya, pendek. Tidak ada nada defensif, tidak juga ajakan untuk berhenti. Tetapi justru karena tidak ada, aku merasa ada dinding tipis yang dipasang dengan hati-hati di antara kami. Yang paling menyakitkan dari dinding semacam itu bukan tinggi atau tebalnya, melainkan cara ia dibangun oleh orang yang tetap menatap kita dengan lembut. Untuk apa? Buat jaga-jaga. Ia lalu mulai makan, dan percakapan selesai bukan karena tuntas, melainkan karena bapak mengakhirinya lewat irama tubuh, kepala menunduk, sendok bergerak, perhatian dipindahkan ke kuah. Aku pun makan 2-3 suap tanpa benar-benar merasakan apa-apa. Kata jaga-jaga terus tinggal di kepalaku. Orang tua di kampung memakai kalimat itu untuk banyak hal,
dari menyimpan obat masuk angin sampai memisahkan uang belanja ke amplop kecil. Tapi ketika dipakai untuk surat tanah, ia bisa berarti 100 kemungkinan, takut hilang, takut dipinjam orang, takut dibawa ke notaris sebelum waktunya, takut anak sendiri mengartikan sesuatu terlalu cepat. Sepulang dari pasar, Bapak minta aku tidak usah membicarakan urusan balai desa ke siapapun dulu karena belum ada apa-apa. Kalimat itu juga membuatku tidak tenang, sebab biasanya orang baru berkata belum ada apa-apa saat mereka sendiri tahu sesuatu sedang mulai ada bentuknya. Aku mengangguk. Di atas motor dalam perjalanan pulang, aku memikirkan betapa seringnya keluarga dibangun dari permintaan-permintaan kecil untuk diam soal siapa yang paling sering diminta tolong, diam soal siapa yang lebih dipercaya menyimpan kunci, diam soal siapa yang diam-diam lebih diharapkan tetap tinggal dekat orang tua. Diam itu lama-lama seperti endapan di dasar gelas, dari luar terlihat jernih, tetapi sekali terguncang, airnya langsung keruh. Sore hari Damar datang lagi, kali ini lebih cepat dari biasanya, dengan alasan mengambil alat bor yang tertinggal. Aku sedang menyapu ruang tengah ketika ia masuk dan sekilas aku melihat matanya mencari-cari, tidak jelas mencari Bapak atau sesuatu yang lain. Bapak ada di belakang rumah, memperbaiki talang air bersama tetangga sebelah. Ibu sedang menyiangi ikan di dapur. Tadi ke balai desa, tanya Damar, terlalu cepat untuk terdengar santai. Iya, jawabku, tetap menyapu. Ngurus apa? Salinan pajak lama? Ia mengangguk, lalu diam sejenak. Cuma itu, aku berhenti menyapu dan menatapnya. Dari dekat, aku bisa melihat lelah di bawah matanya, seperti ia beberapa malam kurang tidur. Mungkin karena kerja di bengkel memang sedang ramai. Mungkin karena percakapan di rumah kami belakangan tidak selesai-selesai di kepala. Kalau kamu mau tanya langsung ke Bapak, tanya saja, kataku. Suaraku tidak tinggi, tetapi cukup membuatnya menarik napas lebih pelan. Aku bukan nyidik kamu, katanya. Aku cuma pengin tahu, aku juga. Kalimat itu keluar begitu saja, dan setelahnya kami sama-sama terdiam. Ada suatu bentuk kejujuran yang tidak menyelesaikan apa-apa selain membuat suasana lebih terbuka pada ketidaknyamanan. Damar mengusap tengkuknya, seperti kebiasaan waktu ia gugup tapi tak ingin terlihat. Ratna ngomong apa ke kamu? Tanyanya kemudian. Kenapa? Aku tahu dia datang tadi. Aku tidak bertanya dari mana ia tahu. Di rumah kecil seperti lingkungan kami, kabar berpindah dengan kecepatan yang kadang lebih rapi daripada surat resmi. Dia cuma bilang semuanya harus jelas, kataku. Damar tertawa pendek tanpa rasa geli. Kalau dia bilang cuma, biasanya justru banyak. Aku hampir tersenyum, tetapi tidak jadi. Ada masa dulu ketika aku akan memanfaatkan kesempatan semacam ini untuk sepihak merasa dekat lagi dengan kakakku, tertawa kecil bersama atas sifat pasangan masing-masing, lalu menganggap hubungan kami aman. Sekarang rasa aman semacam itu terlalu cepat patah. Dia takut kamu atau aku mempengaruhi ibu? Tanyaku. Damar menatap lantai. Dia takut aku telat. Itu saja. Telat untuk apa? Telat bikin semuanya jelas. Aku ingin mengatakan bahwa kejelasan yang dipaksa sering justru membuat orang tua merasa didorong ke pojok, tetapi aku tahu Damar bukan tidak paham. Masalahnya mungkin ia memandang risiko kebalikan sebagai sesuatu yang lebih besar. Kamu curiga ada surat yang diubah? Tanyaku. Dan lagi-lagi aku mendengar diriku sendiri berbicara lebih terang dari yang kurencanakan. Damar mengangkat kepala. Ia tidak tampak kaget, hanya lelah. Aku curiga kalau terlalu banyak hal dibiarkan tertutup, nanti siapapun bisa merasa dirugikan, katanya. Itu beda. Beda tipis. Sebelum aku sempat menjawab, ibu keluar dari dapur membawa piring berisi potongan pepaya. Ia berhenti sejenak melihat kami berdiri berhadapan, lalu meletakkan piring di meja tanpa bertanya apa-apa. Kebiasaan ibu menghindari pertanyaan langsung sering membuat rumah tetap tenang. Tetapi kadang justru karena itulah masing-masing orang bebas menumbuhkan cerita sendiri-sendiri. Damar segera mengambil alat bornya di sudut, bicara soal talang dan seng seolah tak ada apa-apa, lalu ke belakang menemui Bapak. Aku kembali menyapu, namun gerak sapu di tanganku terasa seperti sandiwara untuk menutupi jantung yang tiba-tiba tidak tertib. Malamnya, setelah Raffi tidur, ibu memanggilku ke kamar depan. Pintu lemari jati itu tertutup, kuncinya tergantung di jari telunjuk ibu, berputar pelan tanpa bunyi. Ia menyuruhku duduk di tepi ranjang. Tidak ada wajah marah di sana,
Juga tidak ada kelembutan yang ingin menenangkan, hanya kelelahan yang ditahan rapi. Ratna datang, tanyanya. Aku mengangguk. Ngomong apa? Aku menceritakan sebagian, tidak semua. Bukan karena ingin melindungi Ratna, melainkan karena aku mendadak tak sanggup mengulang persis nada suaranya. Ada kata-kata tertentu yang kalau dipindahkan ke mulut orang lain akan terasa lebih jahat dari aslinya. Ibu mendengarkan tanpa menyela. Kamu sendiri bagaimana? Tanyanya ketika aku selesai. Bagaimana apanya? Apa kamu juga merasa harus cepat-cepat jelas? Pertanyaan itu membuatku lama menjawab. Selama ini aku mengira persoalanku terutama adalah kecemasan, melihat Damar dan Ratna terlalu cepat menghitung. Ternyata lebih susah ketika pertanyaan yang sama diarahkan ke dalam diriku sendiri. Apakah aku juga ingin semuanya jelas? Di satu sisi, iya. Aku ingin tahu apa yang sedang dijaga ibu, apa isi surat-surat itu, bagaimana rumah ini akan dibagi suatu hari nanti, supaya aku tidak terus hidup di antara dugaan-dugaan orang lain. Tetapi di sisi lain, keinginan untuk tahu itu sendiri membuatku malu, seolah begitu pertanyaan warisan mulai terbayang, kasih sayang pada orang tua langsung tercemar oleh angka, luas, dan letak bidang. Aku cuma gak suka suasananya, kataku akhirnya. Rumah jadi seperti semua orang bicara setengah-setengah. Ibu memutar kunci itu sekali lagi, lalu menghentikannya. Kadang setengah-setengah itu satu-satunya cara orang tetap bisa duduk semeja, katanya. Kalau semuanya dibuka sekaligus, belum tentu lebih baik. Tapi ditutup terus juga. Aku tak melanjutkan. Ibu mengerti sisanya. Ia menatap lemari, bukan aku. Dulu waktu kamu masih kecil, kakekmu pernah bilang, tanah itu bukan cuma milik yang namanya tercatat. Tanah itu juga memegang cara orang saling melihat. Begitu orang merasa tempat berdirinya bisa dipindah-pindah, mereka berubah. Aku tidak tahu apakah itu jawaban atau pengalihan, mungkin keduanya. Ibu sudah bikin keputusan? Tanyaku. Ibu tidak menjawab langsung. Ada hening yang cukup panjang sampai suara motor lewat di jalan depan terdengar jelas. Ibu belum ingin anak-anak bicara seolah bapak ibu sudah tidak bisa memutuskan apa-apa, katanya akhirnya. Kalimat itu menusukku dengan caranya sendiri. Karena di baliknya ada kebenaran yang tidak nyaman, mungkin semua percakapan kami tentang kejelasan, keadilan, dan jaga-jaga memang diam-diam sudah memperlakukan orang tua sebagai sesuatu yang harus segera diatur sebelum terlambat, padahal mereka masih berjalan ke kebun, masih ke pengajian, masih memilih sendiri ikan di pasar. Pulang ke kamar, aku tidak langsung tidur. Aku duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding, memandangi Raffi yang tidur tengkurap dengan satu kaki di luar selimut. Kehidupan sehari-hari sering kelihatan terlalu biasa untuk menampung persoalan besar. Ada seragam yang harus disetrika, botol minum yang tutupnya hilang, uang kas kelas yang harus dibayar, sambal yang perlu diulek, sementara di lapisan lain rumah yang sama, kecurigaan tumbuh diam-diam seperti jamur di sudut dinding saat musim hujan. Keesokan harinya Ratna tidak datang, Damar juga tidak. Rumah justru terasa lebih tegang karena sepi yang tidak wajar itu. Bapak membaca koran lama di teras lebih lama dari biasa, seolah berita 2 hari lalu masih punya sesuatu yang perlu dipikirkan. Ibu mencuci gorden kamar depan, padahal biasanya pekerjaan itu dilakukan menjelang Lebaran. Aku membantu memeras air dari kain tebal, dan kami nyaris tidak bicara. Ada masa-masa di mana perempuan dalam satu rumah mengerti bahwa pembicaraan apapun yang terlalu langsung hanya akan merusak satu-satunya ketenangan yang tersisa. Menjelang sore, aku menerima pesan dari Damar, singkat sekali, besok malam semua kumpul di rumah, aku mau ngomong. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Nada mau ngomong selalu berbahaya di keluarga kami karena bisa berarti banyak hal, dari sekadar mengusulkan perbaikan atap sampai membuka luka lama yang dikira sudah kering. Aku tidak membalas. Beberapa menit kemudian, ia mengirim pesan lagi, kali ini lebih lunak, bukan apa-apa, biar enggak muter-muter terus. Aku tetap tidak menjawab sampai malam, lalu menunjukkan pesannya pada ibu setelah makan. Ibu membaca tanpa ekspresi, menyerahkan ponsel kembali, dan berkata, kalau bapak ada di rumah, silakan. Hanya itu. Namun aku tahu dari cara ia meletakkan sendoknya lebih pelan bahwa malam esok sudah mulai bekerja di pikirannya. Seharian berikutnya rumah terasa seperti sedang menunggu hujan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada tamu, tidak ada kejadian besar. Justru karena itu, semua gerak kecil menjadi terlalu berarti.
Ibu menyapu kamar depan 2 kali. Bapak menanyakan keberadaan map hijau itu, lalu setelah ku bilang ada di lemari atas dapur, ia hanya mengangguk tanpa mengambilnya. Raffi pulang sekolah dengan cerita tentang temannya yang kehilangan penghapus, dan untuk sesaat aku iri pada kesedihan anak-anak yang masih bisa pulih hanya dengan membeli satu barang baru. Sore menjelang malam, aku mengganti taplak meja ruang tengah tanpa alasan jelas. Kain lama sebenarnya masih bersih. Mungkin aku cuma ingin tangan sibuk supaya kepala tidak. Damar datang setelah Isya bersama Ratna. Wajah mereka tidak seperti orang hendak berkunjung santai, tetapi juga tidak sekeras yang kutakutkan. Bapak sudah duduk di ruang tengah memakai sarung kotak-kotak favoritnya. Ibu duduk di kursi dekat jendela, tangannya menumpuk di pangkuan, aku duduk di tikar. Raffi kubiarkan di kamar menonton kartun dengan volume kecil. Tidak ada satupun dari kami yang menyebut pertemuan ini sebagai rapat keluarga. Tetapi susunan tubuh kami membuatnya tampak lebih resmi daripada obrolan biasa. Damar yang mulai. Suaranya terkendali, mungkin terlalu terkendali. Aku cuma pengin ngomong baik-baik, katanya. Biar tidak ada salah paham terus. Bapak tidak menyahut. Damar melanjutkan, mengatakan ia tidak sedang menuntut pembagian, tidak ingin memaksa jual tanah, hanya merasa segala urusan yang menyangkut surat dan bidang-bidang penting sebaiknya diketahui anak-anak supaya kelak tidak timbul perkara. Ratna duduk diam, tetapi diamnya tampak seperti ia menahan diri untuk tidak membantu kalimat suaminya. Ibu memandang Damar dengan mata yang tidak bisa kubaca dari tempatku duduk. Diketahui sampai mana? Tanya Bapak. Pertanyaan itu sederhana, tetapi membuat Damar berhenti sejenak. Ya, paling tidak, mana yang sudah atas nama siapa, mana yang masih gabung, mana yang nanti rencananya untuk siapa. Rencananya untuk siapa? Ulang Bapak, pelan. Tidak mengejek, tidak juga menyetujui. Hanya mengembalikan kalimat itu ke ruangan agar semua orang mendengar bobotnya sendiri. Aku bukan minta sekarang dibagi, kata Damar cepat. Tapi kalau memang sudah ada rencana, kenapa kami harus menebak-nebak? Yang begini justru bikin hubungan gak enak. Kata hubungan membuat dadaku bergerak. Aku tidak tahu apakah Damar sungguh sedang memikirkan hubungan, atau hubungan hanya dipakai sebagai bahasa yang lebih bisa diterima untuk membicarakan hal yang lebih keras. Mungkin keduanya bercampur. Dalam keluarga, motif jarang datang murni, ibu akhirnya bicara. Hubungan jadi gak enak itu bukan karena surat belum dibuka, katanya. Tapi karena orang mulai menghitung sebelum waktunya. Suara ibu tidak tinggi. Justru karena itulah kalimatnya menempel lebih kuat. Ratna bergerak sedikit, seperti hendak menyela, tapi menahan diri. Damar menarik napas. Kalau nunggu waktunya kapan, Bu? Pertanyaan itu mengandung sesuatu yang selama ini ditahan. Ketakutan menjadi orang terakhir tahu, ketakutan keputusan dibuat tanpa dirinya, mungkin juga ketakutan melihat adik perempuannya aku lebih dekat dengan sumber keputusan karena berada di rumah ini setiap hari. Bapak menatap lantai beberapa detik, lalu berkata, selama Bapak Ibu masih bisa jalan, masih bisa berpikir, jangan bicara seolah kami tinggal menunggu tanggal. Tak ada yang bergerak setelah itu, bahkan kipas angin seperti berputar lebih lambat. Ucapan Bapak tidak marah, tetapi rasa malu yang ditimbulkannya justru lebih tajam. Aku melihat wajah Damar menegang, lalu melunak sedikit, seolah antara ingin membela diri dan sadar bahwa bantahan apapun sekarang akan terdengar lebih buruk. Aku nggak bermaksud begitu, katanya akhirnya. Kalau nggak bermaksud, jaga ucapanmu, kata ibu. Jaga juga istrimu. Ruangan mendadak menjadi lebih sempit daripada sebelumnya. Ratna mengangkat kepala, wajahnya merah, bukan karena marah sepenuhnya, melainkan karena tersinggung di tempat yang tidak bisa dibela tanpa memperparah keadaan. Saya juga cuma menjaga keluarga saya, Bu, katanya, suaranya ditahan. Anak-anak saya juga cucu di rumah ini. Kalimat itu benar. Kebenaran sering paling merepotkan saat datang dari mulut yang sedang tidak kita sukai. Ibu menatapnya tanpa kedipan. Tidak ada yang bilang bukan, kalau begitu jangan seolah saya orang luar. Aku menunggu ibu membalas, tetapi yang bicara justru Bapak, semua orang di rumah ini keluarga, katanya. Karena itu jangan bicara seperti pembeli tanah. Kalimat itu seketika membuat Damar berpaling, sementara Ratna menutup mulut rapat-rapat. Aku merasa ngeri melihat bagaimana satu perbandingan sederhana bisa membuka luka tanpa suara. Bukan karena terlalu kasar,
Justru karena terlalu tepat menyentuh kecemasan yang diam-diam sudah ada, bahwa membicarakan rumah dengan ukuran harga, potensi, dan rencana bisa membuat kita terdengar seperti orang yang berdiri di pagar, bukan orang yang dibesarkan di dalamnya. Tetapi setelah ngeri itu datang, muncul pula belas kasihan yang tak nyaman. Ratna mungkin memang menghitung. Damar juga, namun orang yang hidup dengan cicilan sekolah, biaya bengkel, kebutuhan sehari-hari, kadang tak punya kemewahan untuk berpikir suci soal harta keluarga. Menyadari itu tidak membuat mereka otomatis benar, tapi membuat penghakiman terasa terlalu mudah. Damar akhirnya berkata dengan suara yang lebih rendah, "Kalau begitu, Bapak Ibu maunya bagaimana?" Pertanyaan itu, yang mungkin dimaksudkan sebagai jembatan, justru membuatku sadar bahwa sepanjang malam ini kami berbicara seolah keluarga adalah persoalan model pengelolaan, seolah cukup ada satu kalimat jelas dari orang tua lalu semua orang akan kembali tenang. Aku sendiri hampir ingin mendengar jawaban tegas, sesuatu yang bisa menutup malam, tetapi di saat yang sama tahu bahwa ketegasan seperti itu juga tidak akan membersihkan apa-apa. Ibu berdiri perlahan, berjalan ke kamar depan, dan kembali membawa map tipis berwarna krem. Bukan map hijau yang kubawa ke balai desa. Bukan juga amplop coklat itu. Tanganku dingin melihat benda itu diletakkan di meja. "Bapak Ibu sudah buat catatan," katanya. "Bukan untuk dibagikan sekarang, bukan untuk ditawar, hanya supaya kami sendiri tidak bingung." Damar menatap map itu tanpa menyentuh. Ratna juga. Aku merasakan jantungku berdetak sampai ke tenggorokan. Ibu tidak membuka map. Ia hanya meletakkan telapak tangannya di atasnya. Seolah kehadiran benda itu sudah cukup untuk mengubah arah percakapan. "Kalau kalian mau tenang, tenanglah dulu dengan kenyataan bahwa Bapak Ibu berpikir, tidak tidur, tidak lengah. Tapi isi pikiran kami bukan barang rebutan." Tidak ada yang bicara beberapa lama. Kalimat ibu tidak memberi jawaban atas apapun yang ingin diketahui, tetapi justru karena itulah ia seperti garis yang ditarik tegas di lantai. "Sampai sini kalian boleh bertanya, setelah itu tidak." Damar menelan ludah, lalu berkata, "Aku boleh tahu paling tidak rumah ini nanti." Ia berhenti, mungkin mendengar sendiri bahwa pertanyaannya akan jatuh ke tempat yang sama. Bapak menggeleng. "Belum." Satu kata itu tidak keras, tapi final untuk malam itu. Ratna menunduk. Aku tak bisa membaca apakah ia marah, kecewa, atau sedang menghitung ulang kemungkinan yang baru saja tertutup, mungkin ketiganya. Aku sendiri campur aduk. Sebagian diriku lega karena ibu bapak ternyata memang sudah memikirkan semuanya dan tidak sekacau yang kami bayangkan. Sebagian lain justru lebih gelisah, karena adanya catatan itu berarti semua percakapan selama ini mengitari sesuatu yang benar-benar ada wujudnya, dekat sekali, tetapi tetap di luar jangkauan. Sesuatu yang nyata namun tak bisa disentuh sering lebih mengganggu daripada sesuatu yang sama sekali belum ada. Malam itu berakhir tanpa ledakan. Damar pamit lebih cepat dari biasa. Ratna mencium tangan ibu dengan gerakan sopan yang sedikit kaku. Bapak hanya bilang hati-hati di jalan. Setelah pintu ditutup, rumah terasa terlalu sunyi. Aku membantu ibu membawa map krem itu ke kamar depan. Saat kami berdua saja, aku hampir bertanya apakah catatan itu sama dengan surat di amplop coklat, apakah ada kaitannya dengan pengurusan di balai desa, apakah namaku, nama Damar, atau nama adik kami yang di Makassar disebut di dalamnya. Namun aku tidak jadi. Kelelahan di wajah ibu tampak seperti sesuatu yang tidak sopan disentuh dengan rasa ingin tahu. Ia menyimpan map itu ke lemari, menguncinya, lalu berdiri diam beberapa detik dengan tangan masih digagang. "Kamu kecewa?" tanyanya tanpa menoleh. Pertanyaan itu mengejutkanku. Tentang apa? Karena ibu nggak buka semuanya. Aku mencari jawaban yang tidak bohong namun juga tidak mengotori momen itu. "Aku cuma takut semuanya jadi makin jauh," kataku. Ibu menatapku. Ada sesuatu di matanya yang jarang kulihat sejak aku dewasa, semacam kelelahan yang tidak dipakai untuk meminta iba. "Kadang yang membuat orang jauh bukan rahasia," katanya, "tapi rasa berhak." Sesudah itu ia mematikan lampu kamar depan. Aku berdiri di lorong sebentar, memandangi garis cahaya tipis dari dapur. Kata-kata ibu tinggal di kepalaku lebih lama dari yang kuinginkan, justru karena aku tidak bisa sepenuhnya menolak bahwa rasa berhak itu mungkin juga tumbuh di dalam diriku. Bukan rasa berhak atas tanah atau rumah dalam bentuk paling kasar, melainkan rasa berhak untuk tahu duluan, rasa berhak dianggap berbeda karena aku tinggal di sini,
Rasa berhak atas posisi sebagai anak yang paling sering melihat ibu bapak menua dari dekat. Apakah itu lebih mulia dari keinginan Damar? Untuk kejelasan, aku tidak yakin. Keesokan paginya aku menemukan bapak di teras belakang, sedang menggosok cangkul yang sebenarnya belum perlu digosok. Gerakannya pelan, teratur, seperti orang yang lebih membutuhkan pekerjaan daripada hasilnya. Aku duduk di bangku pendek dekat sumur. Pagi masih dingin dan bau sabun cuci dari rumah tetangga terbawa angin. Damar marah? Tanyanya tanpa melihatku. Mungkin kecewa, jawabku. Kecewa itu cepat berubah bentuk, kata bapak. Aku menunggu, tapi ia tidak lanjut. Bapak memang sudah buat pembagian, tanyaku. Aku tidak tahu keberanian dari mana pertanyaan itu datang pagi-pagi seperti ini, ketika segala sesuatu biasanya terasa lebih mungkin dimaafkan. Bapak meletakkan cangkul, mengusap tangannya pada sarung. Yang jelas, bapak ibu tidak mau anak-anak saling menunggu siapa jatuh lebih dulu untuk mulai jadi baik, katanya. Kalimat itu sederhana, tapi membuat tenggorokanku kering. Ada kalanya orang tua tidak menjawab pertanyaan kita secara harfiah, namun justru memberikan sesuatu yang lebih telanjang, penilaian. Bukan penilaian yang diumumkan, melainkan yang diselipkan di antara kalimat, cukup untuk membuat kita melihat diri sendiri lebih lama dari biasanya. Aku tidak membantah. Tidak juga membela Damar atau diriku. Kami duduk bersama cukup lama, mendengar burung gereja ribut di atap seng, sampai akhirnya bapak berdiri dan berkata ia akan ke kebun. Hari berjalan biasa setelah itu, terlalu biasa malah. Ibu memasak lodeh terong. Raffi minta dibelikan kertas gambar. Tetangga samping meminjam tangga. Tapi di bawah semua rutinitas itu, aku merasakan sesuatu telah bergeser. Bukan pada isi persoalan, tak satu pun dari kami jadi tahu lebih banyak, melainkan pada cara kami saling memandang. Damar tidak datang malam itu, hanya mengirim pesan pada ibu menanyakan apakah bapak butuh bantuan ke kebun besok. Ratna tak menghubungiku. Aku membalas pesan Damar di grup keluarga seperlunya saat ia menanyakan merek cat untuk pagar depan. Nada kami semua sopan, hampir terlalu sopan, seperti orang-orang yang baru sadar satu kalimat berlebih bisa membuat sesuatu yang retak terdengar sampai keluar rumah. Menjelang akhir pekan, ketika aku membantu ibu merapikan rak piring, ia tiba-tiba berkata, kalau suatu hari nanti ibu buka catatan itu, bukan supaya kalian puas, tapi supaya kalian tidak bikin cerita sendiri-sendiri. Aku menoleh. Ibu tetap menatap piring, menyusun mangkuk menurut ukuran. Sementara ini, lanjutnya, biarkan bapak bernapas dulu. Aku mengangguk, tidak ada janji setelah itu, tidak ada tanggal, tidak ada kepastian yang bisa dibawa tidur dengan lega. Namun kalimat ibu membuat satu hal terasa lebih jelas daripada sebelumnya. Persoalan ini belum bergerak ke arah selesai, hanya berpindah dari kecurigaan liar ke penantian yang lebih teratur. Dan penantian yang teratur kadang justru lebih berat karena ia memberi kita cukup ruang untuk berpikir, membayangkan, lalu menilai diri sendiri di sela-sela hari yang tampak biasa. Malam itu, sebelum tidur, aku mengecek pintu depan, mematikan lampu ruang tengah, lalu tanpa sengaja berhenti di depan kamar depan. Dari celah bawah pintu, tak ada cahaya. Lemari jati di dalam sana, map krem, mungkin juga amplop coklat itu, semuanya berada di balik dinding yang sama seperti semalam, namun entah kenapa rasanya lebih dekat sekaligus lebih mustahil disentuh. Dari kamar sebelah, suara Raffi memanggil pelan dalam tidurnya. Aku segera berbalik, masuk, dan membetulkan selimutnya. Saat menunduk, aku melihat wajah anakku yang masih bulat dan tenang, belum mengenal cara orang dewasa menyimpan takut di balik kata adil dan jaga-jaga. Aku duduk di tepi kasur sedikit lebih lama dari biasanya, sementara dari luar rumah terdengar suara motor lewat lalu menjauh ke jalan kabupaten, tipis, memanjang, seperti sesuatu yang belum selesai namun sudah terlanjur bergerak. Beberapa hari sesudah malam itu, rumah justru menjadi lebih tertib daripada biasanya, dan ketertiban yang datang bukan dari kedamaian, melainkan dari kehati-hatian membuat setiap jam terasa punya tepi yang lebih tajam. Ibu bangun lebih pagi, menyapu halaman sebelum langit benar-benar terang. Seolah dengan menggeser debu ke satu arah ia juga bisa menahan hal-hal lain agar tidak berhamburan. Bapak lebih sering ke kebun tanpa mengajak siapa-siapa. Damar tidak datang 3 malam berturut-turut, sesuatu yang dulu mungkin akan kami anggap biasa karena bengkel memang kadang ramai.
Tetapi sekarang ketiadaannya justru memenuhi rumah seperti bunyi yang tak terdengar. Ratna mengirim lauk lewat anak bungsunya sekali, lalu sekali lagi menitipkan singkong rebus melalui tetangga yang kebetulan lewat, dua gestur kecil yang bisa dibaca sebagai niat baik, bisa juga sebagai cara menjaga jarak tanpa terlihat menjauh. Aku menyadari betapa cepat pikiran kami semua menjadi ahli menafsirkan. Bahkan kiriman makanan pun tak lagi cuma makanan. Ia berubah menjadi tanda, dan tanda selalu lebih melelahkan daripada benda itu sendiri, karena kita harus menanggung kemungkinan bahwa kita salah membaca. Di tengah suasana yang seolah lebih rapi itu, aku justru merasa rumah makin padat oleh hal-hal yang belum selesai. Bukan padat oleh pertengkaran, melainkan oleh kalimat-kalimat yang ditahan tepat sebelum jadi pertanyaan. Ketika ibu bertanya apakah sabun cuci tinggal 1 atau 2 bungkus, aku mendengar di baliknya kemungkinan bahwa ia sedang menghitung belanja dengan lebih teliti. Ketika bapak menyebut pagar depan perlu dicat sebelum musim hujan sungguh-sungguh datang, aku langsung memikirkan tanah depan, jalan kabupaten, dan orang-orang yang pernah datang menawar. Aku mulai membenci caraku sendiri memandang segala hal melalui satu kekhawatiran yang sama, tetapi membencinya tidak menghentikannya. Barangkali memang begitu cara curiga bekerja. Mula-mula ia datang sebagai perasaan waspada, yang tampak masuk akal, lalu diam-diam ia mengubah seluruh rumah menjadi medan gema, tempat semua yang biasa terdengar seperti sindiran atau isyarat. Pada hari Jumat sore, ketika aku sedang melipat pakaian di ruang tengah dan Raffi mewarnai gambar kapal di lantai, ibu memanggil dari dapur dan menyuruhku mengambilkan kotak teh di lemari atas. Saat aku berdiri di bangku kecil untuk meraihnya, pandanganku secara tidak sengaja menangkap sudut lemari jati di kamar depan yang pintunya tidak tertutup rapat. Sangat sedikit. Barangkali hanya karena tadi pagi ibu terburu-buru sesudah membersihkan rak piring. Celah itu cukup sempit sehingga dari ruang tengah aku tak benar-benar bisa melihat apapun di dalamnya, hanya garis gelap dan tepi map krem yang sepertinya ditaruh agak miring. Jantungku berdetak lebih cepat untuk alasan yang langsung membuatku malu. Aku turun dari bangku, membawa kotak teh ke dapur, lalu kembali ke ruang tengah dengan gerakan yang terlalu hati-hati. Raffi masih sibuk dengan pensil warnanya, lidah sedikit menjulur keluar saat menggambar ombak. Ibu menyalakan kompor. Dari tempatku berdiri, aku bisa melangkah 3 atau 4 langkah ke kamar depan dan mendorong pintu lemari itu hingga lebih rapat. Hanya itu. Tetapi aku tahu tubuh manusia sering berbohong pada dirinya sendiri dengan menyebut suatu tindakan sederhana sebagai alasan menuju tindakan lain. Aku tidak ingin membuka lemari, kataku dalam hati. Aku cuma ingin menutupnya supaya ibu tidak lupa. Namun justru kalimat itulah yang membuatku semakin sadar bahwa keinginanku tidak sesederhana itu. Aku berdiri terlalu lama di ambang ruang tengah sampai ibu bertanya dari dapur, "Kenapa?" Aku tersentak dan menjawab, "Nggak apa-apa." Setelah itu aku masuk ke kamar depan, bukan untuk membuka lemari, tetapi benar-benar hanya untuk mendorong pintunya sampai rapat. Tanganku menyentuh kayu jati yang dingin, kuncinya tidak terpasang. Selama 1 detik yang terasa lebih panjang dari seharusnya, aku membayangkan memutar gagang, melihat isinya, memeriksa map krem, mencari amplop coklat, lalu menutup kembali seakan tak pernah terjadi. Yang menahanku bukan semata rasa takut ketahuan. Lebih dari itu, ada ketakutan yang lebih halus. Kalau aku jadi melihat, tak peduli apa isinya, aku akan berubah di mataku sendiri, aku akan kehilangan sisa hak untuk merasa lebih bersih daripada Damar atau Ratna. Pikiran itu membuat ujung jariku seperti terbakar. Aku mendorong pintu lemari hingga rapat, lalu keluar. 10 menit kemudian, ketika aku menyeduh teh untuk ibu dan tanganku masih sedikit gemetar, aku sadar bahwa tidak melakukan sesuatu pun kadang bisa sama mengurasnya dengan melakukan sesuatu yang salah. Ada kelelahan moral yang aneh setelah kita berhasil menolak godaan yang tak seorang pun tahu pernah ada. Malamnya, saat ibu dan aku membereskan dapur, aku hampir menceritakan kejadian itu bukan karena ingin mengaku, melainkan karena ingin ibu tahu bahwa lemari itu sempat terbuka, tapi aku tidak jadi. Aku tidak ingin dari suaraku terdengar pengakuan yang lebih besar dari fakta. Diam kembali kupilih, dan lagi-lagi diam itu tak membuat apa-apa lebih ringan. Keesokan harinya bapak memintaku menemani ke kebun belakang setelah zuhur. Ia membawa cangkul kecil dan karung pupuk setengah isi. Aku ikut tanpa bertanya, meski dalam hati langsung timbul dugaan-dugaan yang melelahkan. Apakah ia ingin bicara khusus karena tak ingin ibu dengar? Apakah ia akan menunjukkan batas tanah?
Apakah ini bentuk lain dari kepercayaan yang nanti justru membuatku tampak seperti anak yang lebih diutamakan? Dugaan itu membuat langkahku terasa salah bahkan sebelum sampai. Kebun belakang tidak luas kalau diukur dengan angka, tapi cukup besar untuk menampung banyak ingatan. Di salah satu sudut pernah ada ayunan tali yang sekarang tinggal bekas tiangnya. Di dekat pohon nangka, dulu aku dan adik perempuanku bermain masak-masakan sambil mencuri cabai rawit yang akhirnya membuat mata kami pedih. Tanah itu sekarang ditanami singkong, dan beberapa baris cabai yang daunnya sering dimakan ulat. Bapak berjalan pelan, berhenti di dekat saluran air yang tersumbat lumpur, lalu mulai membersihkannya dengan ujung cangkul. Aku membantu memunguti daun-daun kering tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang kutunggu. Setelah beberapa menit bekerja, Bapak berkata, kalau air tidak dibersihkan jalannya dari awal, nanti yang tergenang bukan cuma satu petak. Aku tak langsung mengerti apakah ia benar-benar sedang bicara soal air atau hal lain, mungkin keduanya. Seperti sering terjadi pada orang-orang sebaya Bapak yang lebih mudah menyisipkan maksud ke dalam kerja daripada ke dalam nasihat. Damar marah sama Bapak? Tanyaku. Bapak mengangkat gumpalan lumpur, menaruhnya ke pinggir. Marah itu perasaan yang sering malu mengaku dirinya sendiri, katanya. Kadang dia datang pakai nama khawatir, kadang pakai nama tanggung jawab. Aku duduk di pematang sempit, memandang lumpur di kukunya. Kalau memang sudah ada catatan, kenapa nggak dibuka saja, Pak? Pertanyaanku terdengar lebih berani di udara terbuka daripada kalau di ruang rumah. Bapak tetap bekerja. Karena begitu dibuka, semua orang tidak akan lagi mendengar hal yang sama, katanya. Masing-masing akan mendengar bagian yang menyentuh dirinya sendiri. Memang sekarang belum, sekarang juga sudah. Tapi setidaknya belum ada angka yang bisa dipeluk-peluk. Aku ingin bilang bahwa ketertutupan pun menciptakan angka-angka bayangan yang tak kalah mengganggu. Namun aku juga paham maksudnya. Sesuatu yang belum disebutkan masih punya ruang untuk dibayangkan secara samar, dan dalam kesamaran itu hubungan kadang masih bisa bertahan. Begitu nama, luas, atau letak bidang diucapkan, imajinasi berubah jadi garis tegas, lalu orang mulai berdiri di pihaknya masing-masing bahkan sebelum sempat sadar. Kami pulang ketika matahari mulai condong. Dalam perjalanan melewati halaman samping, aku mendapati diriku lebih sedih daripada sebelumnya, bukan karena mengetahui sesuatu, melainkan justru karena semakin paham mengapa orang tua menunda kejelasan. Penundaan mereka bukan sekadar keras kepala. Ia juga bentuk perlindungan yang mungkin sudah terlambat tetapi masih ingin dicoba. Kesedihan itu bercampur dengan rasa bersalah, karena aku tahu sebagian keresahanku selama ini tidak seluruhnya mulia. Ada bagian diriku yang sungguh ingin melindungi ibu bapak dari ketamakan. Tapi ada juga bagian yang takut didahului, takut disisihkan, takut dianggap hanya numpang di rumah ini tanpa posisi yang jelas. Menerima bahwa kedua hal itu hidup berdampingan di dalamku terasa lebih tidak nyaman daripada mengakui kecurigaanku pada orang lain. 2 malam kemudian Damar datang sendiri. Ia tidak membawa apa-apa, tidak pula banyak bicara di awal. Ia duduk di teras depan bersama bapak sambil merokok. Dari dapur aku bisa melihat punggung mereka yang hampir serupa kalau diterpa lampu kekuningan, sedikit membungkuk, diam, masing-masing seperti sedang menunggu yang lain membuka jalan. Aku menahan diri untuk tidak mondar-mandir di dekat pintu. Namun suara mereka tetap masuk sepotong-sepotong, cukup untuk membuatku tak tenang. Damar berkata soal seorang kenalan yang ingin sewa gudang di jalan kabupaten, lalu buru-buru menambahkan bahwa ia tidak sedang bicara tentang tanah keluarga. Bapak menggumam sesuatu yang tak kudengar. Damar kemudian tertawa kecil, tapi tawa itu cepat mati. Saat ia masuk ke dalam untuk mencuci tangan, aku sedang menuang air panas ke gelas. Bapak bilang apa? Tanyaku terlalu cepat. Damar menatapku seperti ingin menilai apakah pertanyaanku lahir dari kepedulian atau dari hal lain. Bapak bilang orang kalau sering melihat peluang, lama-lama susah membedakan mana kebutuhan mana godaan, katanya. Ia tersenyum tipis, senyum orang yang merasa kalimat itu diarahkan kepadanya tapi juga tidak sepenuhnya bisa menolak kebenarannya. Aku tidak tahu harus membela Bapak atau menghibur Damar. Mungkin Bapak cuma capek, kataku, mungkin, jawabnya. Ia mencuci tangan lebih lama dari perlu, menatap aliran air. Kamu pernah merasa rumah ini seperti enggak percaya sama kita? Pertanyaan itu membuatku diam. Sebab jawabannya, kalau jujur, tidak sederhana. Ada hari-hari ketika aku merasa dipercaya terlalu banyak hanya karena aku tinggal di sini.
Ada hari-hari lain ketika aku merasa justru tidak dianggap cukup dewasa untuk diajak tahu. Perasaan-perasaan itu saling bertentangan tapi sama-sama benar dalam waktunya masing-masing. "Ai mengi takut," kataku akhirnya. "Bukan cuma ke kita." Damar mematikan keran. "Takut apa?" "Takut kalau sekali mulai dibahas terus nggak bisa balik." Ia menunduk sebentar, lalu berkata, "Ratna bilang ibu pasti sudah punya rencana yang lebih condong." Aku menahan reaksi. "Dan kamu percaya?" "Aku percaya orang tua juga manusia, bisa lebih sayang ke yang lebih dekat, bisa lebih lunak ke yang lebih sering menemani." Kalimat itu tidak langsung menusuk, justru karena ia diucapkan tanpa tuduhan terang-terangan. Ada sesuatu yang lebih melelahkan ketika seseorang menyampaikan kecemburuannya sebagai observasi wajar. Aku ingin marah, ingin bilang kedekatan sehari-hari tidak otomatis berarti keistimewaan, malah sering cuma berarti lebih sering disuruh beli minyak goreng, menemani ke puskesmas, mendengar keluhan-keluhan kecil yang tak menghasilkan apapun, tapi lagi-lagi aku tahu ada bagian dari logika Damar yang tidak sepenuhnya bisa kuhapus. "Dekat itu juga bukan hadiah," kataku pelan. "Kadang cuma keadaan." Damar mengangguk, tetapi anggukan itu tidak berarti sepakat. "Keadaan juga bisa jadi keuntungan," katanya. Setelah itu ia kembali ke teras, meninggalkanku dengan gelas-gelas teh yang belum kubagikan, dan perasaan bahwa percakapan kami selalu berhenti tepat sebelum jujur penuh, seolah ada pagar tak terlihat yang kami jaga bersama, karena tahu kalau sampai dilewati, yang keluar mungkin bukan lagi hal-hal yang bisa dibenarkan. Minggu berikutnya ibu mengajak aku ke pasar pagi. Sudah lama kami tidak pergi berdua tanpa tujuan lain. Biasanya selalu ada Raffi, atau tetangga yang ikut nebeng, atau daftar belanja yang mendesak sekali. Pagi itu udara masih sejuk, kios-kios belum terlalu penuh, dan di antara suara pedagang memanggil pembeli aku merasakan sesuatu yang hampir menyerupai kehidupan lama, sebelum seluruh rumah ini berubah, jadi tempat orang menahan pertanyaan. Ibu membeli ikan kembung, daun melinjo, tempe semangit, lalu berhenti di kios kain untuk melihat mukena diskon yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Dari cara ia mengusap bahan dengan ujung jari, aku tahu ia sedang menunda pulang. Di warung kopi dekat pintu keluar pasar, kami duduk sebentar sambil menunggu hujan rintik reda. Ibu minum teh panas, aku kopi hitam terlalu manis. Di meja belakang dua perempuan membicarakan seorang saudara mereka yang menggugat kakaknya soal rumah warisan. Mereka bicara dengan nada yang campur antara prihatin dan senang karena punya cerita. Aku melihat ibu mendengar juga, meski matanya tetap ke jalan. "Semua orang selalu merasa dirinya yang paling benar kalau soal rumah orang tua," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Hujan di luar turun tipis-tipis di atas plastik penutup kios. "Kalau bukan paling benar, paling tidak paling beralasan," lanjutnya. Padahal alasan itu sering cuma pakaian. Aku menunggu ia bicara lebih jauh, dan kali ini ia memang melanjutkan. "Waktu kamu kecil, kamu pernah menangis gara-gara sendok bergambar bunga dipakai adikmu. Kamu yakin itu sendokmu karena yang sering pakai kamu. Padahal ibu nggak pernah bilang begitu. Sejak dulu orang muda sekali merasa punya atas sesuatu yang dekat dengannya." Aku tersenyum kecil, bukan karena lucu, tetapi karena perbandingan itu terlalu sederhana dan justru menyakitkan. "Masa rumah disamakan sama sendok?" kataku. "Bukan rumahnya," jawab ibu. "Rasa memilikinya." Kalimat itu tinggal di kepalaku sepanjang jalan pulang. Sesampainya di rumah, saat ibu sibuk mencuci ikan di dapur, aku duduk sendirian di ruang tengah, dan memikirkan betapa sering aku menganggap kedekatanku dengan rumah ini sebagai bentuk pengorbanan yang tak terlihat. Aku tinggal di sini lagi bukan karena rencana indah, melainkan karena hidupku belok ke arah yang tak sempat kupilih. Aku membantu ibu bapak, iya. Tetapi apakah bantuan itu secara diam-diam sudah kutukar dalam hati dengan rasa bahwa aku lebih mengerti, lebih pantas dipercaya, lebih bagian dari inti rumah ini daripada saudara-saudaraku yang datang pergi? Pertanyaan itu membuat pipiku panas. Meski tak ada siapa-siapa di sana. Mungkin memang itulah yang paling menyiksa dalam konflik keluarga, musuhnya tidak pernah sepenuhnya ada di luar. Beberapa hari sesudah ke pasar, hujan turun terus-menerus sejak sore. Talang depan bocor lagi dan suara air memukul ember di teras membuat rumah seperti menghitung waktu dengan cara yang membuat gugup. Damar datang membantu memperbaiki talang bersama bapak. Ratna tidak ikut, aku membuatkan pisang goreng dan teh, lalu membawa nampan ke teras.
Mereka bekerja hampir tanpa bicara. Hujan membuat semua orang terdengar lebih jauh satu sama lain. Ketika selesai, Bapak mempersilakan Damar masuk mengganti baju yang basah. Aku mengambilkan handuk dari jemuran dalam. Saat itulah, dalam kekacauan hal-hal kecil handuk, ember, sandal berlumpur, pintu yang setengah terbuka, aku melihat Bapak menyerahkan sesuatu pada Damar. Bukan map, bukan amplop besar. Hanya selembar fotokopi yang dilipat dua. Gerakannya cepat dan sangat biasa, seperti menyerahkan daftar belanja. Tapi ketidakbiasaanku sudah terlalu terlatih. Damar menerima kertas itu, menaruhnya di saku celana tanpa melihat isinya, lalu menatap Bapak sekilas. Tidak ada percakapan yang jelas. Hanya satu kalimat Bapak yang samar tertelan hujan, "Biar kamu tenang sedikit." Aku membeku di dekat pintu dapur dengan handuk di tangan. Ada rasa dingin yang naik dari kaki ke dada, bukan karena apa yang kulihat sepenuhnya berarti sesuatu, melainkan karena aku langsung memberinya arti sebelum sempat menunggu. Sepanjang setengah jam setelahnya, saat Damar berganti baju dan makan pisang goreng di ruang tengah, aku hampir tak bisa mendengar isi percakapan biasa mereka. Yang kulihat hanya saku celana Damar. Yang kupikirkan hanya kertas lipat itu. Mungkin itu salinan pajak yang diminta Damar untuk urusan bengkel. Mungkin hanya nomor persil untuk keperluan memperbaiki patok yang rusak. Mungkin bahkan tidak ada hubungannya dengan warisan. Tetapi pikiran yang sudah cemas jarang puas dengan kemungkinan paling sederhana. Ia selalu memilih jalan yang paling melukai harga diri terlebih dulu. Setelah Damar pulang, aku membereskan cangkir dengan tangan yang kaku. Ibu melihatku sekali, seperti tahu ada sesuatu. "Kenapa?" tanyanya. "Bapak kasih apa ke Damar?" Ibu diam beberapa detik, lalu menjawab, "Salinan pajak satu bidang yang selama ini dia yang bayarkan, karena dia minta." Jawaban itu sangat mungkin benar. Justru karena masuk akal, aku merasa lebih kecil. Reaksi pertamaku tadi terlalu cepat, terlalu telanjang. "Oh," kataku, dan suara itu sendiri terdengar memalukan di telingaku. Ibu menatap piring di tanganku. "Kamu kecewa karena bukan kamu yang dikasih? Atau karena kamu pikir bapak ibu diam-diam memilih?" Pertanyaannya datang halus, tapi tepat mengenai tempat yang paling ingin kuhindari. Aku ingin membantah keras, ingin bilang aku hanya takut keadaan makin keruh. Namun yang keluar justru kejujuran yang tidak lengkap. "Aku cuma capek menebak-nebak," kataku. "Ibu tidak menolongku dari sana. Kalau capek, jangan menebak terlalu jauh." Sesudah itu ia kembali mengelap meja. Kalimat itu tampak sederhana, tapi bagiku terasa seperti teguran yang juga mengandung permintaan. "Jangan ubah rumah ini jadi cermin dari ketakutanmu sendiri." Malamnya aku tidak bisa tidur, hujan belum reda. Di kamar yang setengah gelap, aku mendengar napas Raffi dan sesekali bunyi pipa air. Pikiranku berputar antara rasa malu dan rasa tersisih. Malu karena aku begitu mudah merasa disalahi hanya oleh selembar kertas yang belum tentu penting. Tersisih karena di balik rasa malu itu tetap ada luka kecil yang keras kepala. Kenapa Bapak bisa memberi sesuatu pada Damar begitu saja sementara aku terus diminta menunggu? Aku berusaha mengingat semua bantuan kecil yang kuterima dari rumah ini, semua hari ketika ibu menyisakan lauk kesukaanku, semua pagi ketika Bapak mengantar Raffi ke sekolah saat aku terlambat bangun. Aku mencoba menenangkan diri dengan kenyataan bahwa cinta keluarga tidak selalu dibagikan lewat bentuk yang sama, tapi justru karena bentuknya berbeda-beda, perbandingan tak pernah benar-benar bisa dilarang. Keesokan paginya aku menemukan diriku bersikap terlalu manis pada ibu, sesuatu yang langsung kusadari sebagai bentuk penebusan yang buruk. Aku membantu tanpa diminta, menawarkan menjemur pakaian, membersihkan rak bumbu, bahkan memijat pundaknya setelah zuhur. Ibu menerima semua itu, tetapi aku tahu ia bisa merasakan perubahan nada. Kebaikan yang lahir dari rasa bersalah selalu punya sedikit ketegangan pada ujungnya. Menjelang sore, Bapak memanggilku ke teras. Ia baru pulang dari kebun, celananya basah lumpur sampai lutut. "Minggu depan mungkin kita ke notaris," katanya. Dunia di sekelilingku seolah berhenti sepersekian detik. "Kita?" tanyaku. "Bapak, Ibu. Mungkin kamu antar. Damar nanti nyusul kalau perlu." Ia mengucapkannya seperti memberitahu rencana membeli pupuk. Namun justru kenormalan itu membuat jantungku tak stabil. "Untuk apa?" "Periksa beberapa salinan, biar rapih." Kata rapih lagi-lagi datang seperti jaga-jaga.
Istilah kecil yang berusaha mengecilkan sesuatu yang jelas-jelas lebih besar. Aku menatap wajah Bapak, mencoba membaca apakah ini langkah menuju penjelasan atau justru bentuk penutupan baru yang lebih resmi. Ia tampak lelah, tapi tidak goyah. Ibu tahu, aku mengangguk. Tidak ada lagi yang bisa kutanyakan tanpa terdengar seperti menuntut hak atas proses yang belum diberikan padaku. Namun setelah Bapak masuk untuk mandi, aku duduk sendiri di teras cukup lama dengan rasa campur aduk yang makin susah kusortir. Ada secercah lega karena akhirnya sesuatu bergerak ke arah yang tampak konkret, meski aku belum tahu kemana. Ada pula takut yang lebih padat karena notaris berarti urusan ini bukan lagi hanya kata-kata, map, dan lemari terkunci, melainkan bisa segera berubah menjadi dokumen yang lebih sulit diabaikan. Yang paling tidak nyaman adalah kenyataan bahwa di balik semua kecemasan itu, aku juga merasakan dorongan ingin tahu yang nyaris seperti harap. Harap itu membuatku benci pada diri sendiri. Menjelang malam, Damar mengirim pesan pendek, besok aku mampir, mau ngobrol. Aku membaca pesan itu sambil berdiri dekat wastafel, tangan masih bau sabun cuci piring. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku tidak merasa ingin menghindar. Bukan karena aku tiba-tiba lebih berani, tetapi karena rasa lelah sudah sampai pada titik di mana menghindar dan menghadapi hampir terasa sama beratnya. Besok sore ia benar-benar datang, dan kami bicara di halaman samping sementara ibu menjemur pakaian dalam rumah karena hujan bisa turun sewaktu-waktu. Tidak ada pembukaan panjang. Damar langsung berkata, Bapak kasih aku salinan pajak karena aku yang biasa bayar, bukan yang lain. Nada suaranya membuatku sadar, ia tahu aku melihat, atau setidaknya tahu aku menduga. Aku merasa wajahku panas. Aku nggak nanya, kataku, meski itu jelas bukan keseluruhan kebenaran. Tapi kamu mikir, jawabnya. Kami berdiri di dekat tali jemuran yang menggantung rendah. Di salah satu ujungnya ada baju sekolah Raffi yang belum kering benar. Aku juga mikir, lanjut Damar. Terlalu banyak. Angin sore menggerakkan ujung jilbabku dan bau tanah basah naik dari sela batu halaman. Aku kadang marah sama kamu, katanya, lebih pelan, karena kamu ada di sini, dekat. Tahu suasana rumah tiap hari. Aku tidak menyela. Tapi kadang aku juga marah sama diri sendiri, karena mungkin kalau aku yang ada di sini setiap hari, aku juga belum tentu lebih baik. Kalimat itu tidak menghapus apapun, tetapi membuka sesuatu yang selama ini kami jaga-jaga agar tidak terlihat, bahwa iri dan rasa bersalah bisa hidup di orang yang sama, bahkan pada saat yang sama. Aku menatapnya lama. Di wajah kakakku, untuk sesaat, aku melihat anak laki-laki yang dulu mengajariku naik sepeda. Bukan lelaki yang belakangan setiap kalimatnya terasa punya ekor perhitungan. Aku juga nggak bersih, kataku, hampir tak terdengar. Aku sering merasa takut didahului, atau takut dianggap cuma numpang. Damar mengusap wajahnya, seperti lega sekaligus makin sedih mendengarnya. Lihat kan, katanya. Belum apa-apa kita sudah begini. Dari dalam rumah terdengar ibu memanggil Raffi mandi. Suara biasa itu justru membuat percakapan kami terasa lebih rapuh. Kebenaran kecil kadang hanya berani keluar di sela suara-suara rumah tangga, seolah ia perlu dilindungi oleh sesuatu yang sangat sehari-hari. Bapak mau ke notaris? Kataku akhirnya. Aku tidak tahu apakah seharusnya aku memberitahunya, tapi kalimat itu sudah terlanjur keluar. Damar menatapku cepat. Kapan? Minggu depan, katanya periksa salinan. Damar tidak langsung bicara. Aku melihat sesuatu bergerak di wajahnya, cemas, siap siaga, lalu penahanan diri. Ibu bilang, Bapak, kami sama-sama diam. Dari 80% pikiranku ke depan, aku tahu, tidak ada lagi yang bisa sungguh-sungguh baru di antara kami. Yang ada hanya pengumpulan dari semua yang sudah lama bergerak, lemari terkunci, map krem, amplop cokelat, salinan pajak, ketakutan akan didahului, dan rasa berhak yang tak seorang pun mau mengakuinya duluan. Aku nggak mau bikin ribut lagi, kata Damar pelan, tapi aku juga nggak mau nanti cuma dengar hasil. Aku mengerti, dan karena mengerti itulah aku tak bisa sekadar menyuruhnya sabar. Sabar terlalu sering dipakai oleh orang yang sedang punya posisi lebih aman. Aku juga nggak tahu harus di mana, kataku. Di tengah, mungkin, jawabnya, lalu tersenyum getir. Padahal tengah itu tempat paling gampang keinjak. Sebelum pulang, ia masuk menemui bapak dan ibu sebentar. Aku tidak ikut ke ruang tengah. Aku berdiri di dapur, mengiris bawang untuk tumis kangkung,
dan mendengar suara mereka rendah-rendah tanpa bisa menangkap isi. Anehnya aku tidak lagi merasa perlu merapat ke pintu, bukan karena tenang, melainkan karena kelelahan sudah berubah bentuk jadi sesuatu yang lebih datar, lebih sunyi, tapi juga lebih jujur. Aku mulai paham bahwa persoalan ini mungkin tak akan memberiku posisi moral yang nyaman. Apapun yang terjadi, aku akan tetap harus melihat bagian diriku sendiri yang kecil, takut, dan ingin dipastikan. Ketika Damar pamit, wajahnya tak tampak lebih ringan, tapi juga tidak setegang biasanya. Ibu mengantarnya sampai pintu. Bapak tetap duduk di kursi teras, memandang hujan tipis yang mulai turun lagi. Malam datang perlahan, membawa bunyi air di talang yang baru diperbaiki. Seusai makan, ibu menutup dapur lebih cepat lalu berkata pada bapak bahwa map-map itu sebaiknya disiapkan besok pagi saja. Kalimat itu cukup biasa kalau tidak karena aku kini tahu setiap kata map di rumah ini punya gema sendiri. Aku menatap piring di tanganku lebih lama dari perlu. Bapak hanya mengangguk, tidak ada yang menoleh padaku. Namun justru ketidakmenoleh itu membuat seluruh tubuhku tegang, seolah besok pagi akan membuka semacam ambang yang tak bisa ditutup lagi sepenuhnya. Saat hendak tidur, aku melewati kamar depan dan melihat lampu di dalam menyala, pintu tidak tertutup rapat. Dari celah sempit itu tampak punggung ibu sedang duduk di tepi ranjang, map krem di pangkuannya, sementara bapak berdiri di dekat lemari jati dengan amplop coklat di tangan. Mereka tidak bicara, atau kalau bicara, terlalu pelan untuk kudengar. Aku berhenti sebentar, cukup lama untuk menyadari bahwa yang paling membuatku gentar bukan kemungkinan isi surat-surat itu, melainkan kenyataan bahwa setelah semua pertengkaran yang nyaris tak pernah jadi, semua kecurigaan yang tak pernah diucapkan penuh, semua upaya untuk tampak adil dan tidak serakah, pada akhirnya, keputusan tetap akan lahir dari dua orang yang sudah hidup bersama. Begitu lama hingga mungkin bahkan diam, mereka pun lebih lengkap daripada seluruh percakapan anak-anaknya. Aku berbalik sebelum mereka melihatku dan masuk ke kamar. Di sampingku Raffi sudah tertidur dengan buku gambar terbuka di atas dada. Aku menutup bukunya pelan, mematikan lampu, lalu berbaring dalam gelap dengan perasaan seolah rumah ini sedang menahan napas menjelang sesuatu yang belum tentu meledak, tapi sudah cukup dekat untuk mengubah cara kami saling menyebut diri sebagai keluarga. Pagi ketika bapak dan ibu berangkat ke notaris, rumah tidak terasa seperti sedang menuju sesuatu yang besar, justru sebaliknya, terlalu biasa, terlalu rapi, seolah semua benda sengaja menjaga diri agar tidak ikut memberi tekanan. Ibu tetap menanak nasi lebih dulu, menyiapkan telur dadar untuk Raffi, lalu menanyakan apakah aku sudah mengisi botol minumnya. Bapak menyapu teras depan sebentar meski daun yang jatuh tak banyak. Aku mengantar Raffi ke sekolah sebelum kembali menemani mereka. Sepanjang perjalanan pulang dari sekolah, aku mendapati diriku memperhatikan hal-hal kecil dengan ketelitian yang tidak perlu. Sandal seorang ibu yang putus di depan kios sayur, suara azan duha dari musala kecil, truk pasir yang berhenti terlalu dekat dengan tikungan. Mungkin karena ketika sesuatu di rumah terasa akan berubah, pikiran mencari pegangan pada dunia luar yang tetap bergerak seperti biasa. Sesampainya di rumah, ibu sudah berganti kerudung yang lebih rapi. Map krem itu terletak di atas meja dekat jendela. Amplop coklat tidak terlihat, tetapi aku tahu ia pasti ada, entah di antara map atau di tas ibu. Bapak duduk di kursi kayu sambil memeriksa saku kemejanya berkali-kali, bukan karena ia lupa, melainkan karena orang yang sedang menahan gugup sering butuh memastikan benda-benda kecil masih berada di tempatnya. Aku tidak bertanya apa yang akan diperiksa di sana. Mereka pun tidak menjelaskan. Kami bertiga berangkat hampir tanpa percakapan, naik motor bapak dan motor tetangga yang kupinjam. Udara pagi masih menyisakan basah dari hujan semalam. Jalan ke kota kecamatan tidak terlalu jauh, tapi cukup untuk membuat punggungku tegang sepanjang perjalanan. Aku membayangkan Damar di bengkelnya, mungkin sedang menahan diri untuk tidak menelepon, mungkin juga berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia tak perlu tahu setiap langkah. Aku membayangkan Ratna yang mungkin sejak pagi sudah menebak-nebak seperti apa wajah ibu kalau pulang dari notaris. Lalu aku memikirkan diriku sendiri, yang duduk di motor seperti anak yang diminta menemani orang tua ke urusan penting, padahal di dalam hati justru sedang paling takut pada arti penting itu. Kantor notaris berada di lantai 2 bangunan ruko yang cat kremnya mulai kusam. Di bawah ada toko fotokopi dan penjual materai. Naik tangga sempit itu, aku teringat pada banyak urusan orang dewasa yang pertama kali terasa nyata justru saat kita melihatnya dibawa ke ruangan resmi, akta kelahiran,
surat nikah, perjanjian sewa, sertifikat. Begitu kertas-kertas itu duduk di meja yang bersih dan diberi stempel, hubungan yang tadinya hidup lewat kebiasaan mendadak berubah punya bentuk yang bisa disimpan dalam map. Seorang perempuan muda di meja depan menyuruh kami menunggu. Ia sopan, cepat, dan suaranya terlalu biasa untuk menandai kegelisahan orang-orang yang datang ke sana. Kami duduk di sofa sintetis coklat. Ibu memegang tasnya di pangkuan dengan kedua tangan. Bapak melihat kalender dinding dan tidak benar-benar membaca apa-apa. Aku duduk di samping ibu, mencium bau parfum ruangan yang terlalu manis. Ketika nama bapak dipanggil, ia berdiri pelan lalu menoleh padaku. "Kamu ikut?" katanya. Aku tidak tahu apakah itu permintaan atau kebiasaan. Ibu ikut masuk. Ruang dalam lebih sejuk, dengan meja besar, rak dokumen, dan seorang notaris perempuan berusia sekitar 50-an, yang bicara tenang seperti orang yang terbiasa melihat keluarga datang membawa kegamangan masing-masing. Ia menyapa bapak ibu dengan nama lengkap, lalu memintaku duduk juga. Di atas meja, map krem dibuka. Beberapa lembar salinan dikeluarkan, disusun, lalu dicocokkan dengan data yang ada di komputer. Ada sertifikat rumah depan, sawah belakang, kebun kecil dekat sungai, dan satu bidang di pinggir jalan kabupaten yang selama ini menjadi bayangan terbesar dalam kepala kami semua. Amplop coklat dibuka terakhir. Isinya bukan surat rahasia seperti yang dalam hari-hari cemas sempat kubayangkan dengan segala kemungkinan, melainkan salinan lama. Catatan tangan bapak mengenai letak bidang, nomor persil, catatan pajak beberapa tahun sebelumnya, dan satu lembar tulisan yang tampaknya dibuat bersama ibu, daftar ringkas, tanpa bahasa hukum, tentang apa yang menurut mereka sebaiknya dilakukan atas tanah-tanah itu kelak. Aku tidak sempat membaca utuh, hanya menangkap potongan-potongan. Rumah depan tidak dijual, sawah belakang dibagi pemanfaatannya, bukan segera dipecah. Tanah pinggir jalan sebagian bisa dialihkan bila betul-betul diperlukan untuk biaya hidup atau pengobatan. Aku tercekat membaca kata itu bukan karena ada penyakit, melainkan karena untuk pertama kalinya aku melihat orang tuaku menuliskan masa depan mereka dengan kemungkinan berkurang dan bergantung. Lalu kalimat lain yang membuat leherku kaku, anak-anak tidak dibedakan sebagai yang tinggal dekat atau yang jauh, tetapi pertimbangan kebutuhan dan keberlangsungan cucu diperhitungkan. Tidak ada angka bagian yang tegas, tidak ada nama yang ditempel pada bidang tertentu, tidak ada daftar yang bisa langsung diklaim, hanya arah, hanya kehendak. Hanya upaya menjaga agar sesuatu tetap terikat pada niat mereka sendiri selama mereka masih bisa meniatkan. Notaris membaca beberapa poin keras-keras, menjelaskan mana yang sudah sah atas nama bapak ibu bersama, mana yang memerlukan pembaruan data, mana yang perlu dibuatkan pernyataan kehendak lebih teratur agar suatu hari nanti anak-anak tidak bertengkar dengan tafsir masing-masing. Aku mendengar, tetapi juga tidak sepenuhnya mendengar. Di satu sisi, ada kelegaan aneh karena ketakutan paling liar ternyata tidak sepenuhnya benar. Tidak ada surat wasiat yang diam-diam menghapus seseorang, tidak ada perubahan nama mendadak, tidak ada transaksi tersembunyi. Di sisi lain, justru karena semuanya lebih rumit dan lebih manusiawi, aku merasa lebih kecil. Selama berminggu-minggu kami bertengkar dalam hati tentang siapa akan mendapat apa, padahal orang tua kami di sini sedang berusaha menyusun sesuatu yang tidak sesederhana pembagian kue. Mereka sedang berusaha menjaga dua hal yang sering tak bisa akur, keadilan dan ketenangan. Aku melihat ibu menandatangani satu lembar pembaruan data dengan tangan sedikit gemetar karena usia, bukan karena ragu. Tangan itu tangan yang sama, yang bertahun-tahun mengancingkan baju sekolahku, menimbang beras, mencuci piring hingga kuku-kukunya rapuh. Melihatnya memegang pena di meja notaris tiba-tiba membuat seluruh persoalan ini terasa telanjang. Di balik semua kata warisan, hak, dan kejelasan, ada dua orang tua yang diam-diam sedang membereskan cara dunia akan terus berjalan sesudah tenaga mereka tak lagi sebanyak sekarang. Sesudah penjelasan selesai, notaris berkata, kalau bapak ibu ingin, nanti bisa diagendakan pertemuan keluarga, bukan untuk minta persetujuan, karena ini kehendak bapak ibu, tapi supaya tidak ada asumsi. Kata asumsi membuatku menunduk. Selama ini aku hidup dari asumsi hampir sebanyak orang lain. Kami pulang menjelang zuhur. Tidak ada percakapan berat di jalan. Ibu hanya meminta mampir membeli tahu dan daun bawang. Di pasar kecil dekat jalan pulang, ia memilih tahu dengan teliti seperti hari-hari biasa, menekan permukaannya pelan, menawar sedikit,
lalu mengeluh harga cabai naik lagi. Aku hampir menangis melihat kebiasaan sesederhana itu kembali mengambil tempatnya sesudah satu pagi yang dalam kepalaku sudah berkali-kali kubesarkan jadi semacam palang nasib. Mungkin memang begitulah hidup bekerja, bahkan urusan yang terasa seperti sumbu pertengkaran keluarga tetap harus pulang bersama tahu, daun bawang, dan pertanyaan mau dimasak apa untuk makan siang. Sesampainya di rumah, Bapak tidur sebentar. Ibu membereskan map ke lemari Jati. Sebelum pintu lemari tertutup, ia menoleh padaku dan berkata, "Sore nanti panggil Damar." Hanya itu, aku mengangguk. Tidak ada penjelasan apakah Damar akan diberitahu semuanya atau sebagian. Tapi dari nada ibu, aku tahu keputusan sudah dibuat, bukan keputusan tentang isi harta, melainkan tentang tidak membiarkan rumah terus hidup dari dugaan. Mengirim pesan pada Damar lebih sulit daripada yang seharusnya. Jari-jariku lama di atas layar sebelum akhirnya kutulis, "Sore ke rumah. Bapak Ibu mau ngomong." Ia membalas cepat, terlalu cepat untuk orang yang sedang bekerja. "Tentang apa?" Aku menatap pertanyaan itu beberapa detik, lalu menjawab, "Datang saja." Sesudah mengirimnya, aku duduk di tepi kasur Raffi yang belum pulang sekolah dan merasa seperti seseorang yang baru saja membuka pintu, tetapi belum tahu angin macam apa yang akan masuk. Menjelang asar, aku menggoreng tempe, menanak ulang nasi karena yang pagi terlalu sedikit, menyapu ruang tengah sekali lagi meski sebenarnya sudah bersih. Ibu mengganti sarung bantal kursi dan membuka jendela sedikit lebih lebar. Bapak duduk di teras belakang lama sekali. Tidak seorang pun menyebut malam itu sebagai sesuatu yang penting, justru karena pentingnya sudah terasa tanpa perlu disebut. Damar datang selepas maghrib bersama Ratna. Wajah Ratna tampak lebih kaku dari biasanya, tetapi ia tetap membawa pisang untuk Raffi. Gestur itu membuat dadaku mengencang. Kebaikan-kebaikan kecil di saat begini selalu menyentuh tempat yang tidak siap disentuh. Kami duduk di ruang tengah seperti malam sebelumnya, tetapi kali ini susunannya sedikit berbeda. Bapak dan Ibu berdampingan di kursi panjang, aku di tikar dekat meja, Damar dan Ratna bersebelahan di kursi bambu. Aku melihat jarak kecil antara bahu mereka dan bertanya-tanya apakah mereka sepanjang jalan datang juga saling menahan kata. Bapak memulai, tidak terlalu formal, tidak pula melingkar-lingkar. Ia berkata tadi pagi mereka ke notaris untuk merapikan salinan dan mencatat kehendak mereka tentang beberapa tanah dan rumah. Damar langsung menegakkan badan. Ratna menahan napas pendek. Aku menunduk. Ibu melanjutkan dengan suara datar, bukan dingin, tetapi terukur. Ia mengatakan tidak ada yang dijual sekarang, tidak ada yang dipindahkan diam-diam ke nama siapapun, dan tidak ada pembagian yang diputuskan dengan cara menilai siapa paling dekat atau paling sering datang. Namun mereka juga tidak ingin semua dibiarkan kabur, sampai suatu hari nanti anak-anak justru saling menggali luka dari hal-hal yang semestinya bisa dibicarakan selama mereka masih sehat. Kata sehat dipakai ibu dengan biasa saja, tapi bagi kami kalimat itu punya bobot lain, pengingat bahwa waktu tidak menunggu konflik kita siap. Bapak lalu menjelaskan garis besarnya, hampir sama seperti yang kudengar di kantor notaris, tetapi lebih pelan dan dalam bahasa rumah. Rumah depan, katanya, selama mereka masih ada, tetap rumah bersama yang tidak untuk dijual, tanah pinggir jalan tidak akan dilepas hanya karena harga sedang bagus atau ada orang datang merayu, kecuali kalau suatu hari betul-betul diperlukan untuk hidup mereka dengan layak dan tidak memberatkan anak-anak. Sawah belakang dan kebun tidak akan diperlakukan sebagai benda rebutan cepat, kelak pengelolaannya harus mempertimbangkan siapa mampu, siapa perlu, dan siapa tidak membuat tanah terbengkalai. Jadi bukan dibagi rata? Tanya Damar sebelum Bapak selesai. Suaranya tidak tinggi, tapi cukup mengubah suhu ruangan. Bapak menatapnya. Rata itu enak diucapkan, katanya. Belum tentu adil kalau dijalani. Ratna bergerak sedikit, lalu bertanya. Kalau ukuran adilnya apa, Pak? Pertanyaan itu sangat wajar, dan justru karena wajar aku merasakan kelelahan lama kembali naik, sebab tak ada jawaban yang akan terdengar netral bagi orang yang sedang takut dirugikan. Ibu yang menjawab, adil itu bukan semua dapat bentuk yang sama, katanya. Kadang yang satu butuh tempat tinggal, yang satu butuh tanah tetap utuh untuk digarap, yang satu butuh bagian dalam bentuk biaya sekolah anak. Yang kami jaga bukan supaya kalian senang hari itu juga, tapi supaya setelah kami nggak kuat, kalian tidak mewarisi kebencian. Kalimat itu membuat ruangan hening cukup lama. Aku melihat Damar mengatupkan rahang,
Bukan semata menolak, melainkan seperti sedang berusaha mengakui sesuatu yang tak nyaman, bahwa ia datang dengan gambaran kejelasan yang lebih sederhana daripada yang disiapkan orang tua. Tapi kalau tidak ada pembagian yang jelas, nanti justru tafsirnya lebih banyak, katanya. Makanya kami catat kehendaknya, kata Bapak. Bukan untuk diumumkan seperti daftar hadiah, tapi cukup supaya dasar pikirnya jelas. Kami boleh tahu isinya? Ratna kali ini lebih pelan. Ibu menggeleng. Garis besarnya saja yang perlu kalian tahu sekarang. Aku bisa merasakan gelombang kecil kecewa melintas di wajah Ratna, lalu di wajah Damar. Dan, diam-diam, di dalam diriku sendiri. Jadi meskipun aku sudah melihat sekilas tulisan itu, aku pun tetap berada di luar garis yang sama. Kecewa itu langsung disusul rasa malu karena menyadari bahwa bagian terdalam diriku masih berharap menjadi pengecualian. Bapak lalu melakukan sesuatu yang tak kuduga. Ia menoleh kepadaku dan berkata, Nisa juga dengarnya sama seperti kalian. Tidak ada yang disimpan lebih dulu. Kalimat itu seperti ditempatkan khusus untuk menjawab sesuatu yang tak pernah disebut terang. Damar menatapku cepat. Aku tidak tahu apakah tatapan itu berisi lega, menilai, atau merasa bersalah karena selama ini menduga hal lain. Mungkin sedikit dari semuanya. Aku sendiri justru merasa pipiku panas. Bapak telah melindungiku dengan satu kalimat, tetapi perlindungan itu juga memaksaku menatap betapa besar rasa takutku selama ini terhadap dugaan orang lain. Kalau nanti ada perubahan keadaan? Tanya Damar lagi. Kalau misalnya ada kebutuhan mendadak? Ya dibicarakan? Jawab Bapak. Tapi bukan dibicarakan dengan nafsu pasar. Ucapan itu tidak ditujukan langsung, namun cukup jelas arahnya. Ratna menunduk. Damar mengusap lututnya. Aku melihat bagaimana malam ini tidak memberi siapapun kemenangan. Tidak ada satu kalimat yang bisa dibawa pulang sebagai bukti bahwa orang tua berpihak pada pihak tertentu, yang ada justru sesuatu yang lebih berat, kewajiban menerima bahwa kehendak orang tua belum tentu memuaskan hasrat kita akan kepastian. Dan menerima itu, rupanya, lebih sulit daripada marah. Percakapan berlanjut pelan. Damar berkata ia hanya takut semua terlambat. Ibu menjawab bahwa ketakutan itu dimengerti, tapi jangan dibiarkan berubah jadi cara memandang orang tua sebagai orang yang tinggal menunggu. Ratna mengatakan ia tak ingin anak-anaknya suatu hari merasa keluarganya diam-diam disisihkan. Bapak menatapnya dan berkata, perasaan disisihkan sering datang lebih cepat dari kenyataan. Kalimat itu terdengar seperti kritik, tapi juga seperti pengakuan bahwa perasaan itu memang nyata bagi yang menanggungnya. Untuk pertama kalinya malam itu, suaranya melembut. Kalian semua anak kami, katanya. Tapi kami tidak mau anak-anak kami belajar melihat kami hanya dari sisi apa yang bisa ditinggalkan. Di titik itu aku merasakan sesuatu di dada yang bukan persis lega, juga bukan sedih. Lebih seperti rasa kehilangan atas kepastian-kepastian palsu yang selama ini diam-diam memudahkan, keyakinan bahwa kalau semua dibuka pasti akan selesai, atau sebaliknya, kalau semua ditutup rumah akan tetap utuh. Ternyata keduanya salah. Yang ada hanya jalan yang lebih jujur dan karena itu lebih merepotkan. Kami harus terus menjadi keluarga sambil mengakui bahwa soal harta akan selalu meninggalkan bayangan di antara kami. Seusai bicara, ibu bangkit mengambil teh hangat yang dari tadi kubuat tapi tak seorang pun menyentuh. Gestur itu, sesederhana menuang teh ke cangkir, seperti menarik kami kembali ke tanah. Obrolan setelahnya tidak langsung ringan, tapi mulai bernapas. Ratna bertanya tentang resep lodeh terong ibu. Damar menyinggung bengkel yang sepi karena hujan. Bapak mengeluh pipa saluran kebun belakang tersumbat lagi. Aku mendengar semua itu dengan perasaan aneh, seakan kami baru saja lewat dari ruang yang terlalu sempit dan kini berdiri kembali di serambi rumah, masih dengan jantung agak cepat tetapi bisa memandang pohon mangga lagi. Ketika Damar dan Ratna pamit, tak ada pelukan panjang, tak ada air mata, tak ada janji bahwa mulai besok semua akan baik-baik saja. Yang ada hanya cium tangan yang tidak sekaku beberapa hari lalu, dan tatapan antara aku dan Damar yang bertahan sedikit lebih lama dari biasa, bukan tatapan damai. Lebih seperti pengakuan diam bahwa kami sama-sama telah melihat sisi kecil diri masing-masing dan belum sepenuhnya tahu harus berbuat apa dengannya. Sesudah mereka pulang, aku membantu ibu membereskan cangkir. Bapak keluar ke teras depan. Di dapur, bunyi air mengalir dari keran terasa sangat jernih. Aku berkata tanpa melihat ibu, aku sempat hampir buka lemari waktu itu.
Kata-kata itu keluar karena entah kenapa malam ini terasa tak adil kalau aku terus menyimpan satu-satunya hal yang benar-benar kulakukan diam-diam. Ibu tetap membilas cangkir. Tapi nggak jadi, katanya. Aku menoleh, terkejut bukan karena ia tahu, melainkan karena nada suaranya tak menunjukkan kaget. Ibu tahu? Ibu lihat pintunya berubah posisi. Dan dari wajahmu sore itu. Ia mengeringkan tangannya, lalu menatapku. Bagus kamu nggak buka. Aku menunggu teguran yang tak datang. Karena kalau kamu buka, bukan suratnya yang paling berubah, tapi cara kamu melihat dirimu sendiri. Kalimat itu membuat mataku panas. Bukan karena aku merasa dipuji, justru karena aku merasa terlalu dipahami pada bagian yang paling memalukan. Aku mengangguk pelan, lalu kembali mencuci piring terakhir tanpa bicara. Malam itu aku tidur lebih cepat, tetapi terbangun sebelum subuh oleh hujan tipis di atap. Dalam gelap, aku mendengarkan suara rumah, pintu kamar ibu bapak dibuka, sandal ibu ke dapur, bunyi teko diletakkan, lalu hening lagi. Tidak ada lagi rasa seolah rumah sedang menahan napas, yang ada justru kelelahan sesudah bernapas panjang. Hari-hari berikutnya tidak menjadi indah. Itu barangkali yang paling jujur. Damar masih datang, tapi tidak sesering dulu. Ketika datang, ia kadang lebih banyak bicara soal bengkel daripada rumah. Ratna tetap berhati-hati. Ia beberapa kali membantu ibu ke pasar lagi, namun dengan nada yang berbeda, kurang menelisik, lebih menjaga jarak. Apakah itu karena mengalah, karena malu, atau karena sedang menyusun kembali sikapnya? Aku tak tahu. Aku sendiri masih sesekali merasakan panas kecil di dada saat melihat ibu dan bapak membicarakan map-map mereka. Sesekali rasa takut didahului itu datang lagi, tetapi kini ia datang tanpa topeng moral yang terlalu rapi. Aku belajar mengenalinya sebagai bagian dari diriku sendiri, bukan selalu sebagai tanda bahwa orang lain pasti sedang berbuat curang. Pengenalan itu tidak membuatku lebih baik seketika. Ia hanya membuat penghakimanku sedikit lebih lambat. Suatu sore, kira-kira 2 minggu setelah pertemuan itu, aku dan Damar sedang mengecat pagar samping bersama karena kayu-kayunya memang mulai lapuk seperti pernah dibilang bapak. Kami bekerja tanpa banyak bicara. Bau cat memenuhi udara. Sesekali Raffi datang mengganggu lalu diusir pelan. Setelah beberapa lama, Damar berkata, Ratna masih nggak srek. Aku tertawa kecil, bukan mengejek. Aku juga kadang belum. Damar mengangguk. Aku kira setelah dikasih tahu, semuanya jadi jelas. Ternyata malah jelas bahwa nggak ada yang sederhana, kataku. Ia berhenti mengoleskan cat, memandang kayu pagar yang separuh sudah berubah warna. Mungkin itu memang masalahnya, katanya. Kita semua pengin bentuk yang gampang dibawa pulang. Aku menatap tanganku yang belepotan cat. Padahal rumah ini nggak pernah gampang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami tersenyum pada hal yang sama tanpa harus curiga dulu pada niat masing-masing. Senyum itu kecil sekali, tapi cukup untuk mengendurkan sesuatu yang selama ini keras di bahu, tidak menyelesaikan apa-apa. Tidak juga menghapus kemungkinan pertengkaran kelak. Tapi mungkin keluarga memang kadang hanya bisa diselamatkan dalam ukuran-ukuran sekecil itu, sebuah pekerjaan bersama yang tidak membahas inti persoalan, percakapan setengah pahit yang tidak berubah jadi serangan, kesediaan mengakui bahwa kecewa bisa hidup berdampingan dengan sayang. Menjelang akhir bulan, ibu memberikan salinan pajak rumah depan kepadaku untuk difotokopi dan dibawa kembali. Gestur itu sederhana, tetapi aku menerimanya tanpa ledakan makna seperti dulu. Aku hanya menaruhnya dalam map plastik, pergi ke kios fotokopi, menunggu mesin berderak, lalu pulang. Di jalan, aku sadar betapa pelan namun nyatanya rumah ini sudah berubah, bukan karena semua surat kini terbuka, melainkan karena kami tak lagi sepenuhnya hidup dari dugaan. Dugaan masih ada, tentu. Bayang-bayang soal nanti tetap mengikut, namun ia tidak lagi dibiarkan liar tanpa nama. Suatu malam setelah makan, Bapak berkata sambil membersihkan kacamatanya bahwa mungkin tahun depan sebagian tanah pinggir jalan akan dipagari lebih baik supaya orang luar tak mudah masuk mengukur-ngukur sendiri. Tidak seorang pun langsung mengaitkannya dengan penjualan, pembagian, atau peluang harga. Kami bicara soal biaya pagar, jenis besi, dan tukang yang rapi kerjanya. Pembicaraan biasa itu membuatku hampir terharu, bukan karena polos, tetapi karena akhirnya bisa benar-benar biasa. Biasa ternyata bukan keadaan yang datang dengan sendirinya.
Ia harus dipelihara, kadang setelah melewati rasa malu dan luka kecil yang tak sempat diakui. Beberapa hari kemudian, saat aku menjemur pakaian di halaman samping, ibu berdiri di dekatku sambil membawa keranjang baju. Kalau suatu hari nanti kami buka lebih banyak isi catatan itu, kamu jangan jadikan dirimu juru damai, katanya. Aku menoleh. Kenapa? Karena juru damai sering diam-diam ingin menang juga, cuma caranya halus. Aku terdiam, lalu tertawa pelan, setengah tersinggung, setengah merasa tertangkap. Ibu ikut tersenyum tipis. Yang penting jaga dirimu saja supaya nggak ikut keruh, katanya. Kalimat itu tinggal di kepalaku sampai malam. Selama ini aku sering membayangkan diriku sebagai orang yang berdiri di tengah, menahan agar rumah tidak pecah, tapi mungkin ibu benar. Berdiri di tengah pun bisa menjadi cara merasa lebih benar dari orang lain. Sejak itu, aku mencoba sesuatu yang kecil namun sulit. Tidak selalu menerjemahkan setiap ucapan Damar atau Ratna sebagai serangan yang harus kutahan atau balas dalam hati. Kadang aku berhasil, kadang tidak. Di keluarga, kemajuan bukan garis lurus. Ia lebih mirip langkah yang maju 2 jengkal lalu mundur setengah karena luka lama masih punya ingatan sendiri. Musim hujan pelan-pelan bergeser. Pagi menjadi sedikit lebih terang. Talang yang diperbaiki tak bocor lagi. Lemari jati di kamar depan masih terkunci, tetapi bunyinya tak lagi membuat seluruh rumah berhenti mendengar. Suatu sore aku masuk ke kamar depan untuk mengambil mukena ibu yang dijemur di sandaran kursi. Lemari itu berdiri seperti biasa, berat dan diam. Aku berdiri sebentar di depannya, bukan karena tergoda, melainkan karena menyadari betapa besar benda itu pernah tumbuh dalam pikiranku. Padahal ia cuma lemari, kayu, gagang, kunci, map. Yang membuatnya begitu penuh adalah apa yang kami proyeksikan ke atasnya, takut, harap, rasa berhak, rasa tersingkir, dan keinginan anak-anak untuk tetap dicintai dengan cara yang bisa dibuktikan. Menyadari itu tidak membuat persoalan warisan lenyap. Kelak, ketika orang tua benar-benar tak lagi bisa memutuskan sendiri, mungkin kami masih akan bertengkar, mungkin Ratna akan kembali mempertanyakan ukuran adil. Mungkin aku sendiri suatu hari merasa keputusan mereka tak sepenuhnya memihak kebutuhan hidupku. Mungkin Damar tetap sulit menerima bahwa Rata bukan kata yang otomatis menenangkan. Semua kemungkinan itu tetap ada, seperti hujan yang setiap tahun akan kembali. Tetapi ada satu hal yang berubah dan mungkin cukup untuk saat ini. Kami sudah melihat sedikit lebih jernih bahwa yang paling berbahaya bukan hanya tanah atau suratnya, melainkan cara rasa takut membuat kami mengecilkan satu sama lain. Malam terakhir sebelum bulan berganti, setelah Raffi tidur dan ibu bapak sudah masuk kamar, aku duduk sendiri di teras depan. Jalan kabupaten masih ramai oleh motor yang melintas sebentar lalu hilang. Angin membawa bau tanah, asap sate dari ujung gang, dan suara televisi dari rumah tetangga. Di dalam rumah, lampu ruang tengah menyisakan garis kuning di lantai. Aku memikirkan semua yang telah lewat beberapa bulan ini, kunci lemari, kartu nama pembeli tanah, kalimat-kalimat Damar yang terasa seperti tuduhan, wajah Ratna saat menahan kecewa, map krem di pangkuan ibu, amplop cokelat di tangan bapak, dan diriku sendiri yang berdiri di antara keinginan melindungi serta keinginan mengetahui, semua itu tidak selesai rapi. Tidak berubah menjadi pelajaran bersih yang bisa kusimpan dalam satu kalimat. Namun di teras itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku bisa memandang rumah ini bukan sebagai benda yang harus diperebutkan atau dijaga dari orang lain, melainkan sebagai tempat yang memaksa kami mengenali bentuk-bentuk kecil keserakahan, kasih sayang, takut, dan malu yang hidup berdampingan dalam satu keluarga. Mungkin itulah warisan pertama yang sudah mulai kami terima bahkan sebelum tanah-tanah itu berpindah tangan, bukan rumah, bukan sawah, bukan bidang dekat jalan, melainkan pengetahuan yang tidak nyaman bahwa mencintai keluarga tidak pernah membuat seseorang kebal dari ingin memiliki lebih banyak bagian, dan bahwa yang bisa kami lakukan hanyalah terus belajar menahan keinginan itu agar tidak lebih keras daripada ingatan kami tentang siapa yang dulu membesarkan kami di rumah ini. Dari kamar depan terdengar bunyi lemari jati dibuka lalu ditutup lagi, sangat pelan, hampir seperti seseorang membetulkan posisi sesuatu sebelum tidur. Aku tidak menoleh. Aku duduk saja di teras sampai angin makin dingin, mendengarkan suara malam bergerak melewati pagar yang baru dicat, dan ketika akhirnya masuk ke dalam untuk mengunci pintu, rumah itu tidak terasa lebih ringan, tetapi terasa sanggup ditinggali lagi, dengan seluruh sisa getar yang belum tentu hilang,
Namun sudah tidak harus disembunyikan dari diri kami sendiri.